Halo semua penonton setia Novel Tube ID, di bab 41-50 ini, suara yang Anda dengar mungkin akan berbeda. Karena rekan saya yang wanita lah yang akan membacakan novel kali ini, saya lagi cuti. Ingin healing, hehehe. Oke, sesuai perkataan rekan saya barusan, semoga para penonton setia Novel Tube ID, berkenan jika saya yang membacakan novel kali ini, jika suka tolong berikan komentar, jika tidak tolong di komen juga, agar rekan saya yang lagi healing, cepat-cepat disuruh pulang hahaha. Bab 41. Genderang perang, piring putih lebar yang tadinya dipegang dengan baik, tiba-tiba tergelincir jatuh akibat tangan yang memegangnya tremor, dikuasai keterkejutan. Bukan, piring itu bukan milik Kai, melainkan milik bujang yang berdiri pas di samping Kai. Kai memang sangat syok luar biasa, sampai-sampai matanya melebar sempurna dan kedua lututnya gemetaran seakan kakinya tak berpijak di lantai. Namun, ternyata ada yang jauh lebih terkejut dibandingkan dirinya. Mereka adalah trio bujang yang berdiri tepat di samping kiri dan kanan Kai. Bahkan saking terkejutnya, makanan yang sedang dikunyah Aryo ikut terjatuh karena mulutnya yang berhenti tiba-tiba bergerak dalam keadaan menganga. Keterkejutan yang sama juga dialami oleh Bara dan Dion yang mendadak terpaku, membatu dan mematung dengan mata mengerjap-ngerjap mencoba menelaah kejadian. Tidak hanya mereka, para tamu hadirin pun sepertinya sama terperangahnya. Karena suasana mendadak menjadi hening. Memandangi Areta dan Kai bergantian dengan tatapan bingung, keheranan dan penasaran luar biasa tentunya. Sejujurnya Areta pun saat ini dilanda kegugupan. Kedua tangannya saja sejak tadi sudah saling meremas tanpa orang-orang sadari karena terlalu fokus pada apa yang terjadi. Menunggu kelanjutan berita heboh yang sama sekali tidak terduga. Dengan cantik, Areta menutupi semua itu. Memaksakan diri terus tersenyum dan sedikit berakting. Walau sebagian orang menganggap kelakuannya ini sedikit gila, tak mengapa. Apapun akan ia lakukan untuk melindungi semua miliknya dari Jacob. Termasuk dengan mengorbankan laki-laki yang sialnya malam ini malah berhasil menyita perhatiannya karena penampilan yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Areta segera menyadarkan diri dari keterpakuan memandangi penampilan Kai yang baru dan kembali berbicara. Pak Kaindra adalah karyawan baru di perusahaan, tapi berhasil menarik perhatian saya sejak pertama kali melihatnya. Tanpa saya sadari, ternyata dia adalah laki-laki yang menolong saya. Tanpa dia, mungkin saya tak akan bisa berdiri di sini sekarang. Berkatnya pula, saya bisa dengan mudah move on dari kesedihan akibat gagalnya pernikahan sebelumnya, terang Areta di depan sana dengan sangat manis dilengkapi senyum cantik yang membingkai bibir. Mengabaikan tatapan penuh ancaman yang dihunjamkan Jacob padanya dan malah berfokus melihat Kai. Laki-laki yang bukannya tersipu malu karena pujiannya, raut wajahnya malah pias seperti orang yang melihat hantu. Masih berani kamu melawanku? Namaku bukan Areta kalau mau menyerah begitu saja darimu, kita lihat bagaimana kamu menolak sekarang. Areta menyeringai sinis, tapi hanya sekian detik, karena dengan cepatnya lagi mengulas senyum yang merekah sempurna lalu memajukan bibir mendekat ke mikrofon. Maaf ya mas, saya terpaksa mengumumkan hubungan kita di depan umum, lanjutnya bernada manja dengan mengerlingkan satu mata pada Kai. Sukses membuat laki-laki itu seperti jantungan di tempat. Akira yang mendengarnya di belakang Areta pun langsung menepuk jidat karena kata-kata itu tidak ada sama sekali dari latihan yang mereka lakukan semalaman. Perkataan Areta tersebut mengundang orang-orang yang memenuhi ballroom menjadi riuh dan bersorak. Omong kosong apa ini, teriak Jacob tiba-tiba. Tidak terima dengan aksi gila Areta. Membuat semua orang kini melihat ke arahnya. Laki-laki bule itu bangkit berdiri penuh emosi. Mengepalkan tangan dan menatap Areta dengan sorot mata mengancam. Seakan meminta Areta untuk tidak berbuat macam-macam. Areta tak gentar. Wanita cantik itu malah mengulung senyum dan menahan diri untuk tidak menertawakan pamannya. I am so sorry, uncle, ucap Areta dengan nada ejekan yang kental dan memasang wajah polos. Memandang semua orang yang hadir di tempat itu seakan meminta seluruh perhatian mereka. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, mengapa saya sampai mengumumkan ini semua di depan umum? Sebenarnya ini adalah masalah intern keluarga saya. Tapi saya benar-benar terpaksa harus mempublikasikannya ke publik agar tak ada lagi kesalahpahaman. Areta kembali memandangi Jacob dengan tatapan tak terbaca. Seperti yang kita lihat, pria yang berdiri di depan ini adalah Tuan Jacob, beliau adalah paman saya. Terus terang, paman saya ini tidak setuju dengan hubungan saya bersama dengan laki-laki yang notabene adalah seorang karyawan biasa yang baru saya kenal. Beliau mengultimatum saya untuk memilih antara cinta atau perusahaan. Areta mendramatisi keadaan dan berakting sedih untuk menarik simpati. Tapi saya benar-benar tak bisa memilih. Menurut kalian, saya harus bagaimana? Riuh orang-orang saling berbisik dan memandang kesal Jacob. Areta yang pandai memutarbalikkan keadaan, benar-benar membuat Jacob mati kutu. Laki-laki berusia pertengahan 40 tahunan itu sampai gemetaran dilingkupi amarah sambil memegangi jantung. Kamu, Jacob menunjuki Areta dengan jari yang bergetar. Ingin melontarkan sumpah serapah dan segala makian, tetapi ditahannya sekuat tenaga karena tatapan orang-orang yang seakan memvonisnya sebagai seorang penjahat cinta. Menggeram marah. Jacob akhirnya menarik telunjuknya masuk ke dalam kepalan tangan. Menatap Areta dengan sorot mata berkilat-kilat sebelum akhirnya berbalik dan pergi begitu saja meninggalkan acara demi kesehatan jantungnya. Ia masih cukup waras untuk tidak melihat kelanjutan aksi gila keponakannya yang dipastikan tak akan berhenti sampai melihatnya menyerah. Jacob membuang napas kasar, ia lupa kalau keponakannya itu memang sedikit gila dan berani melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Ya, 11-12 lah dengan dirinya, oh Charlotte my sister, kenapa kamu harus melahirkan wanita licik macam dia? Jacob menggumam kesal sepanjang berjalan keluar dari area ballroom. Sepeninggal Jacob, pandangan orang-orang kembali berfokus ke Areta. Begitupun media yang dengan lincahnya meliput semua itu sejak tadi dan kini mulai membombardir Areta dengan rentetan pertanyaan. Melihat kericuhan yang terjadi, Kai mengambil kesempatan itu dengan perlahan-lahan mundur dan menyelinap kabur. Akan tetapi, tak semudah itu. Karena mata bulat Areta sama sekali tak beranjak meninggalkannya sejak tadi. Mas Kaindra, apa Mas akan membiarkanku berdiri sendiri di sini dan menjawab semua pertanyaan tentang kita? Skakmat. Pertanyaan jebakan Areta itu berhasil mengunci pergerakan Kai hingga tak bisa kemana-mana lagi.
Kai menelan ludah susah payah dan akhirnya berbalik dan memaksakan diri tersenyum. Karena laki-laki itu tak kunjung bergerak dan malah semakin bergeming di tempatnya, Areta menjauh dari mikrofon lalu turun dari podium. Semua mata refleks mengikutinya yang berjalan anggun lurus ke depan. Menghampiri Kai di tempatnya. Kok cuma senyum-senyum di sini, Mas? Lagi, Areta bernada manja dan semakin membuat Kai membeku. Akira yang melihat itu langsung menepuk jidat karena kata-kata serta adegan menghampiri Kai itu tidak ada sama sekali dari latihan yang mereka lakukan semalaman. Baik Dion, Bara dan Aryo kembali dibuat terperangah melihat itu. CEO yang terkenal dingin, pemarah dan angkuh nauzubillah itu malah dengan senang hati datang menjemput kawan mereka. Jangan tanya bagaimana keadaan Kai saat ini. Nyawa Kai sekarang ini seperti sudah melayang entah kemana meninggalkan raga mematung di depan Areta. Otaknya menjadi blank sementara jantungnya berdegup gila-gilaan seperti akan meloncat keluar. Rasanya seperti terjerembab, terpental, terpelanting dan terperosot dari ketinggian. Kai masih berusaha menguasai diri saat Areta sudah meraih lengannya dan menariknya menuju podium. Apa yang Miss lakukan? Akhirnya Kai bisa menguasai diri dan bertanya dengan berbisik di dekat telinga Areta. Menjalankan rencana. Tapi saya sudah menolaknya. Coba tolak sekarang kalau bisa, bisik Areta penuh penekanan dan pelototan mata. Terus membawa Kai naik ke atas podium. Miss menjebak saya, ini tidak benar, protes Kai tidak terima, masih dengan berbisik-bisik saat keduanya kini sudah berdiri di tengah-tengah podium, Areta lagi-lagi menyeringai, ia semakin merapat ke samping tubuh Kai. Mengangkat tangan mengusap lembut dada bidang Kai yang berbalut jas. Wajahnya mendongak dan berbisik, terserah kamu mau bilang apa. Yang pastinya, seorang Areta tidak pernah menerima penolakan. Pernikahan itu akan tetap berjalan, dengan atau tanpa kamu setujui, desisnya di telinga Kai disertai tatapan tajam mengancam. Jakun Kai bergerak-gerak menelan ludah. Ia lalu menunduk mengamati wanita yang tingginya hanya mencapai dagunya. Wanita cantik yang wajahnya saat ini berada sangat dekat dari wajahnya dan memberikan tatapan penuh ancaman, Kai sudah tak bisa mundur. Wanita licik itu sudah menabuhkan genderang perang. Untuk bisa melawannya hanya dengan cara mengikuti permainannya. Jadi, cobalah menolak sekuat yang kamu bisa di depan mereka. Areta kembali berseru menantang. Menepuk pelan permukaan jas Kai sambil memasang lengkungan senyum dan kerlingan mata. Melepaskan tangan dari tubuh Kai dan menarik diri menjauh. Akan tetapi, tubuhnya tiba-tiba tersentak dan tertarik merapat kembali pada Kai. Tangan besar laki-laki itu dengan lancangnya sudah bertengger manis merangkul pinggangnya. Apa yang kah? Perkataannya terhenti di ujung lidah saat wajah Kai mendekat ke telinganya. Baiklah kalau itu keinginan Miss. Saya tidak akan menolak. Tapi begitu pernikahan terjadi, jangan harap ada perceraian. Suara berat yang terdengar lembut menyusup ke telinganya itu entah mengapa membuat nyali Areta seketika ciut hingga wajahnya yang sedari tadi garang seperti singa mendadak berubah seperti anak kucing. Kamu, Areta menggeram marah dan berusaha menepis tangan Kai di pinggangnya. Tapi Kai malah semakin menariknya merapat hingga menempel sempurna di tubuhnya. Sudah terlambat untuk mundur Miss. Jadilah istriku untuk selamanya. Areta terperangah. Napasnya tertahan. Seluruh wajah yang sialnya harus tampan itu tiba-tiba sudah memenuhi semua penglihatannya, hingga hembusan napas terasa menyambar kulitnya diikuti benda kenyal dan hangat yang menempel di kedua bibirnya. Seketika blitz kamera berkilat-kilat memenuhi ballroom itu. Bab 42, Deal. Areta terkesiap luar biasa. Matanya sampai membulat sempurna merasakan bibir dan aroma napas laki-laki itu. Ia belum sempat membenahi rasa terkejutnya saat Kai sudah menarik diri dan menyengir tanpa rasa bersalah. Ciuman itu tak berlangsung lama. Bahkan itu tidak bisa dikatakan sebagai ciuman karena hanya berupa kecupan yang sangat singkat. Hanya menempel sekilas lalu terlepas. Akan tetapi, dampaknya sangat besar buat Areta. Ia sama sekali tidak menyangka jika laki-laki itu berani melakukannya di depan umum. Di depan banyak mata yang melihat dan banyaknya kamera yang menyoroti mereka. Areta jadi linglung sesaat, napasnya tersengal-sengal memburu. Sekujur tubuhnya terasa lunglai dan gemetaran. Melihat itu Akira cepat-cepat mengambil alih situasi. Wanita itu menarik Areta ke belakang tubuhnya lalu memajukan wajah ke depan mikrofon. Seperti yang kalian dengar, Miss Areta sudah mengumumkan kabar rencana pernikahannya. Untuk penjelasan lebih lanjut kami akan melakukan konferensi pers terbuka untuk para media. Untuk malam ini, silakan lanjutkan kembali. Selamat malam, tutupnya lalu memberi isyarat pada dua host yang berdiri di pintu backstage untuk mengambil alih. Pak Kaindra ikut kami, tegasnya berbisik sambil berlalu saat melewati Kai. Berjalan mengawal Areta turun dari podium dan melerai para awak media yang berusaha mengorek informasi lebih, terus melangkah keluar dari ballroom hotel. Kai pun refleks mengikuti kedua wanita itu yang berjalan sangat tergesa-gesa. Masuk ke dalam lift yang langsung membawa mereka bertiga beberapa lantai di atas tanpa saling berbicara satu sama lain. Namun, Kai bisa melihat luapan emosi yang ditahan sekuat hati dari raut wajah Areta yang memerah. Kai menelan ludah susah payah dan menciutkan diri ke sudut dinding lift. Merutuki kebodohannya yang entah kerasukan setan mana sampai dengan beraninya main sosor di depan umum. Pikirannya blank dan kosong saat melihat wajah kecil Areta berada sangat dekat dengannya. Bayangan ciuman panas malam itu membayang dan membuat pikirannya kacau. Terlebih saat wanita itu dengan terang-terangan menjebaknya dan menantang prinsipnya mengenai pernikahan. Dan hal gila yang terpikirkan untuk melawan balik tanpa mau direndahkan hanya dengan cara seperti itu. Kai menarik napas panjang bersamaan dengan pintu lift yang terbuka. Areta yang berdiri tegak dalam balutan gaun seksi yang membentuk tubuh proporsionalnya itu langsung melangkah keluar menapaki lantai marmer, disusul Akira di belakang, lalu Kai yang berjalan dengan lemas. Apalagi yang akan mereka lakukan padaku, ya Tuhan? Kai mendesah pelan, kembali menarik napas panjang sambil mengikuti keduanya, mereka bertiga berjalan menyusuri lorong-lorong kamar dan berhenti di depan sebuah kamar presidential suite. Akira membuka pintu dan Areta langsung menyelonong masuk. Pak Kaindra juga masuk. Perintah Akira melihat Kai hanya mematung di depan ambang pintu. Kai mengangguk dan ikut masuk menyusul Areta. Namun langkahnya terhenti saat wanita yang disusul di depannya itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan plat tamparan keras mendarat di pipi Kai dan membuatnya sedikit terhuyung.
Akira sampai kaget dan penasaran dari mana Areta memiliki kekuatan sebesar itu. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu berbuat seperti itu padaku. Memangnya siapa dirimu? Teriak Areta dan menggeram marah. Tatapannya tajam berkilat-kilat seakan ingin memoyak-moyak Kai detik itu juga. Kai menelan ludah, mengangkat tangan mengusap pipi yang masih terasa sangat kebas dan telinga yang masih terasa berdengung hebat. Alih-alih marah atau mengeluh, laki-laki itu malah membisu beberapa saat dengan kepala menunduk. Sampai akhirnya perlahan mengangkat pandangan menatap mata indah yang memelototinya. Miss bertanya apa yang saya lakukan, tapi Miss tidak pernah bertanya bagaimana perasaan saya saat Miss perlakukan seenak hati. Miss bertanya mengapa saya berani berbuat itu, tapi Miss sendiri berani berbuat gila pada saya. Miss bertanya siapa saya, iya. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi Miss berani mengajak laki yang bukan siapa-siapa ini untuk menikah. Jadi yang sebenarnya harus menjelaskan di sini siapa, tanya Kai tidak terima. Tapi bukan berarti kamu harus melakukan itu untuk membalasku. Kamu lebih baik menamparku daripada melakukan hal yang menjijikkan itu. Areta mengusap kasar bibirnya seolah sesuatu yang sangat menjijikkan menempel di sana. Maaf, Miss. Saya tidak pernah berbuat kasar kepada wanita. Saya bukan Miss yang bisa ringan tangan menamparkan orang lain tanpa mendengar penjelasan lebih dulu. Lagi pula, Kai yang hampir keceplosan langsung menghentikan perkataan saat sudah berada di ujung lidah, dan mengatuk bibir rapat-rapat. Lagi pula, apa? Areta mengerutkan kening menunggu. Kai menggeleng dan semakin mengatukkan bibir. Katakan, lagi pula apa? Kembali Kai geleng-geleng kepala dan menutup mulut menggunakan telapak tangannya. Hal itu tentu saja membuat Areta geram dan gemas sekaligus hingga melompat memukuli Kai membabi buta. Au! Ampun, Miss, teriak Kai melindungi diri dengan kedua tangan. Sudah, tenangkan dirimu. Akira bergegas melerai dan menarik Areta. Kai pun dengan lincah berlari menjauh ke sudut kamar. Lepaskan aku ingin membunuhnya. Lepaskan, Areta yang tak terima terus memberontak hingga terlepas dan mengejar Kai. Sini. Kamu brengsek. Kai menggeleng dan berkelit, berlari memutari ruangan dan saling berkejaran memutari sofa tamu. Astaga, kalian berdua berhenti sekarang juga, teriak Akira, ikut berlari mengejar dan menghentikan salah satunya. Akan tetapi sepertinya usahanya sia-sia karena dua orang itu sama sekali mengabaikan keberadaannya. Jangan lari kamu, sini, biar ku cabik-cabik bibir kurang ajarmu itu. Areta yang keras kepala dan tak mau kalah terus mengejar. Bahkan heels setinggi 15 cm sudah dia tinggalkan teronggok di lantai dan berlari dengan mengangkat bawahan gaun yang menyapu lantai. Kini Kai terdesak di sisi ranjang dengan Areta yang sudah berdiri dengan tatapan membunuh di sudut ranjang, menelan ludah Tuk kesekian kali. Kai akhirnya melompat naik ke ranjang untuk menghindar. Tak kalah gesit. Areta ikut melompat dan menarik kasar laki-laki itu. Brak, belahan gaun panjang Areta pada bagian paha seketika sobek hingga naik ke atas perut karena pergerakan kakinya yang tiba-tiba. Areta terhuyung ke atas ranjang diikuti Kai yang menimpa pas di atas tubuhnya. Sialnya, bibir mereka kembali bertemu. Sangat rapat. Menempel sempurna. Aoh! Areta berteriak histeris dan mendorong kasar Kai hingga terpental jatuh ke lantai, brengsek. Apa yang kamu lakukan? Pekiknya mengusap bibir dengan kedua tangan dan buru-buru bangkit berdiri. Kai bersungut-sungut kesal sambil meringis mengusap pantat yang sakit. Ingin membalas makian perempuan itu, tapi malah kehilangan fokus saat melihat penampilan Areta. Laki-laki itu seketika melongo dengan wajah tampannya. Secara naluriah matanya menyorot benda segitiga berwarna hitam berenda yang menutupi bagian tubuh sensitif Areta. Belahan gaunnya yang sobek membuat bukaan besar di bagian depan, sehingga mempertontonkan bagian tubuh perut hingga ke bawah dengan jelas. Reta. Akira yang melihat itu bergerak cepat menarik selimut dan menutupi tubuh Areta. Kamu. Areta linglung melihat dirinya sendiri dan Kai bergantian lalu berteriak histeris. Aoh, brengsek. Didera malu, Areta langsung berlari masuk ke kamar mandi sambil menyeret selimut menyapu lantai. Aduh, kenapa jadi runyam begini? Rutuk Kai sambil memukuli kepalanya sendiri. Bingung dan stres sendiri menghadapi tingkah laku wanita itu. Tidak terbayang jika harus hidup selamanya dalam ikatan pernikahan. Belum sebulan menikah, mungkin ia sudah mati jantungan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Desahnya sambil terus mendengar teriakan dan makian Areta dari dalam toilet. Wanita di dalam sana melontarkan segala caci maki dan mengabsen semua binatang perusuh. Menyalakan keran air di wastafel dan membasuh mulutnya berulang kali. Menggosok bibirnya dengan kasar agar bekas laki-laki menjengkelkan itu hilang tak berjejak. Sudah, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Akira menarik kasar Areta dari depan wastafel granit hitam yang mewah dan mematikan keran air. Dia menciumku. Dia melakukannya lagi, berulang kali, pekiknya tak terima sambil bergidik geli. Jijik dan ngeri bersamaan. Itu karena ulahmu sendiri. Dia seperti itu karena kamu. Insiden itu terjadi karena kamu duluan yang memulai. Laki-laki itu tak mungkin berani melakukannya jika kamu tidak mendesaknya. Tuding Akira seraya menunjuk-nunjuk dada Areta. Jadi kamu membelanya. Bukan membela siapa-siapa, aku hanya mencoba membuka matamu. Aku tidak tidur. Mataku terbuka dengan lebar sekarang. Akira spontan memutar bola mata. Merasa jengah dengan sikap Areta yang semena-mena. Tak tahu sifat itu dia dapatkan dari siapa. Mengingat ayah dan ibunya adalah orang yang terkenal dermawan dan baik hati. Sekarang bagaimana? Tanya Akira kemudian. Bagaimana apanya? Pernikahan itu. Pernikahan antara kamu dengan Pak Kaindra. Batalkan. Batalkan semuanya, teriak Areta kesal. Gila kamu, pangkas Akira, sama berteriaknya dengan Areta. Setelah hal gila yang kamu lakukan tadi, sampai mempertontonkan kemesraan di depan umum, kamu masih bisa meminta dibatalkan dengan enteng. Kamu sehat, cek. Areta berdecap kesal dan membuka pakaiannya. Carikan aku pakaian. Perintahnya, selesaikan dulu masalah ini. Besok saja. Sekarang, sayang. Akira meraih batrobe putih yang tergantung pada dinding toilet dan melemparkannya pada Areta. Pakai ini saja. Seriously, kamu menyuruhku memakai batrobe di depan laki-laki itu. Areta, you crazy. Cek, kamu lupa kalau laki-laki itu bahkan sudah pernah melihat tubuhmu yang polos.
Areta menghela napas kasar dan akhirnya memakai batrobe di depannya. Kemudian bersama Akira beranjak keluar di mana Kai kini sudah duduk di atas sofa tamu. Melihat dua wanita itu, Kai kembali menarik napas panjang berulang kali untuk meredam kegugupan dan ketakutannya. Jadi, bagaimana Pak Kaindra? Apa Anda sudah setuju dengan permintaan sebelumnya? Tanya Akira tanpa basa-basi. Kai spontan menggeleng. Maaf, saya tetap teguh pada pendirian saya. Tapi keadaan sudah mendesak. Mau tak mau Pak Kaindra harus ikut bertanggung jawab dan menikah dengan Miss. Jika masalah menikah, saya akan melakukannya. Tapi dengan syarat yang sudah saya katakan pada Miss. Apa itu? Akira memandangi Kai dan Areta yang duduk saling berhadapan secara bergantian. Areta malah mencelos dengan melempar muka ke sembarang arah. Kejengkelannya pada Kai yang begitu besar membuatnya memilih mengatupkan mulut dan menyimak saja. Akira geleng-geleng kepala dan kembali memandangi Kai. Persyaratan apa yang kamu maksud? Saya bersedia menikah dengan syarat tak ada perceraian apapun, ucap Kai tegas. Gila kamu, pekik Akira terkejut. Kamu pikir siapa dirimu berani mengancam seperti itu? Ya sudah, berarti tak ada pernikahan apapun, balas Kai, beranjak berdiri. Kamu ini sadar diri dengan posisimu tidak? Sadar, Bu, sangat sadar. Karena itu saya menolak, tapi kalian menjebak saya. Jadi sekalian saja kita terjebak bersama-sama. Kamu, telunjuk Areta terjulur menunjuk Kai dengan geram, sekarang pilihan ada di tangan Miss. Menikah dengan menerima syarat dari saya, atau sama sekali tak ada pernikahan. Tapi setidaknya kamu harus mengerti posisi, Miss. Bagaimana dengan posisi saya? Apa ibu mau mengerti? Tapi ini jelas berbeda. Kai menggeleng dan mengulas senyum. Saya hanya mau menikah dengan perempuan yang mau hidup bersama selamanya dengan saya. Menikah tanpa perceraian atau tak ada pernikahan apapun. Miss pilih sendiri. Jika tak ada lagi, saya pamit permisi. Kai menunduk sopan, berbalik dan beranjak. Tunggu, panggil Areta. Menghentikan langkah kaki Kai, laki-laki itu kembali berbalik dan memandangi Areta. Baiklah, aku setuju. Kita menikah seperti yang kamu mau. Akira mencoba protes, tapi Areta cepat menahannya. Kai berdiri tertegun. Kedua alisnya terangkat tak percaya. Beberapa detik mencoba menelaah maksudnya. Miss. Tidak bercanda, kan? Apa ini waktunya untuk bercanda? Jadi, Miss benar-benar mau menikah. Menikahi saya, Menikah dengan saya, ralatnya. Areta mengantuk tipis. Tanpa perceraian, lagi, Areta mengangguk tipis dan menjulurkan tangan kanan. So, deal. Kai menaikkan satu alis, memicing menatap tangan mulus dengan jari-jari lentik yang terjulur ke depannya. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Ini yang paling penting. Cek, apa lagi? Apa Miss Muslim? Tanya Kai penuh selidik. Apa hubungannya? Ya, tentu saja ada hubungannya. Saya tak mungkin menikah dengan wanita yang tidak seagama dengan saya, Miss Muslim, jawab Akira. Orang tua Miss, mualaf. Jadi tentu saja Miss seorang Muslim. Hanya saja selama ini, stop. Gak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup kamu tahu, aku Muslim. Cukup. Kai mengangguk mantap. Cukup. Selanjutnya tugas saya untuk membimbing istri saya. Memangnya aku anak TK, mau dibimbing. Areta mendengus kesal dan memandangi Kai dengan tatapan merendahkan. Akira malah menahan senyum mendengar perdebatan keduanya. Jadi, bagaimana ulangnya? Kai tersenyum, meraih tangan Areta yang sejak tadi mengambang di udara dan menjabatnya. Oke, Deal. Baiklah, sekarang kamu bisa pulang. Jangan menjawab pertanyaan apapun sampai konferensi pers digelar. Baik, tenang saja, Miss. Kai mengangguk dengan rona bahagia. Laki-laki itu menunduk sopan lalu benar-benar beranjak keluar. Astaga, apa yang ada di dalam pikiranmu? Menikah seumur hidup. Kamu gila, cecar Akira begitu melihat pintu kamar tertutup. Memangnya kamu pikir aku bodoh? Akira menautkan alis tak mengerti. Maksudmu, akan kubuat pernikahan itu seperti neraka baginya. Jangankan seumur hidup, bahkan sebulan pun ia tak akan tahan dan lebih memilih mundur. Bab 43. Mengurus calon suami. Acara launching masih berlanjut di ballroom hotel, tapi para media dan reporter yang meliput sudah tak terlihat di sana. Mereka semua sudah berhamburan mencari keberadaan Areta dan Kai yang sudah membuat kejadian heboh. Ada yang berkumpul di pelataran hotel, ada yang sengaja menunggu di lobi dan sekitaran lift, dan tak sedikit pula yang berusaha keras mencari dengan menyisir tiap lantai secara diam-diam. Kai yang tak tahu menahu, berjalan seorang diri menyisiri lorong hotel dan masuk ke dalam lift. Bersandar pada dinding dan menatap keseluruhan pantulan dirinya pada sisi dinding lainnya. Menampilkan sosok dirinya yang sangat jauh berbeda. Apa ini benar diriku ya, Tuhan, gumamnya mengamati penampilannya sendiri. Tampilan laki-laki tampan yang ia sendiri sampai tidak mengenalinya. Menghela napas berat, Kai akhirnya mengulum senyum dan tertawa kecil. Menertawakan dirinya sendiri dan segala kejadian rumit yang terjadi sejak bertemu dengan Areta. Kai meraup wajahnya dengan kedua tangan. Mengusap kasar wajahnya beberapa kali saking tidak mempercayai kesepakatan gila yang baru saja ia setujui. Ia sama sekali tak tahu saat ini ingin bahagia atau bersedih. Apakah menikah dengan wanita cantik yang notabene adalah pimpinan perusahaan tempatnya bekerja itu adalah sebuah keajaiban atau malah akan menjadi musibah buatnya? Semuanya terjadi dengan cepat sampai tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tiba-tiba laki-laki itu pesimis duluan dan membentur-benturkan kepala ke dinding lift. Astaga, apa yang sudah kulakukan, kenapa aku malah semakin terjebak dengan wanita iblis yang licik itu, rutuknya semakin membenturkan kepala dengan kasar. Menikah, tinggal satu atap dengannya. Tanpa cinta. Aduh, apa aku bisa hidup bersama selamanya dengannya? Walaupun cantiknya selangit melebihi Dewi Athena, tapi dia kan, wanita barbar tukang pukul. Bisa-bisa aku bonyok dipukuli seharian. Cium saja sudah kena tampar berkali-kali. Bagaimana kalau pengen yang lainnya? Bisa patah tulang tak berbentuk jadinya. Astagfirullah, apes banget nasibku ini. Batin Kai terus meracau tak tenang.
Berdiri gelisah sambil mengusap wajahnya beberapa kali. Tidak, tidak, serahkan semuanya pada Tuhan. Pasti rencana yang telah disusunnya adalah skenario terbaik untuk hidupku. Aku tak boleh ragu pada keputusan yang telah kuambil. Ada Allah bersamaku. Iya, Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan yang di luar daripada kemampuan umatnya. Kai menyemangati diri sendiri dan menegakkan punggung berdiri dengan tegak menunggu pintu lift terbuka. Ting, pintu di depannya terbuka. Kai menarik napas kemudian melangkah keluar. Akan tetapi, ia dikejutkan oleh segerombolan orang-orang yang memenuhi lobi tidak jauh dari pintu lift berada sambil memegangi kamera dan alat perekam lainnya. Itu, dia teriak salah satu di antara mereka sambil menunjuk Kai yang baru keluar dari lift. Spontan membuat semua orang menoleh dan berlari ke arahnya. Astaga, cobaan apa lagi ini? Kai langsung berbalik badan kembali ke lift yang baru saja menutup. Menekan tombol berulang kali. Ayo, terbuka, serunya dipenuhi kepanikan, tapi pintu itu tidak kunjung terbuka dan orang-orang yang berlarian semakin dekat menghampiri. Mati aku, rutuknya melihat orang-orang yang lebih terlihat seperti banteng gila yang siap menyeruduknya. Mengepungnya dari beberapa sisi, Kai yang terdesak akhirnya memilih berlari menghindar dan malah terjebak di lorong hotel yang buntu. Hanya ada toilet di sisi kanan dan tangga darurat di sisi kiri. Kai melihat ke kanan kiri seperti menimbang-nimbang akan bersembunyi di mana. Sampai akhirnya kakinya bergerak sendiri memilih tangga darurat. Berlari naik menapaki puluhan anak tangga dan keluar entah di lantai berapa. Kai pikir ia sudah lolos dari kejaran orang-orang yang tiba-tiba menjadi fans gilanya, tapi ternyata di ujung belokan lorong ia kembali bertemu dengan orang-orang yang sejenis. Yang langsung berlari histeris begitu melihatnya. Astagfirullah, tolong jangan kejar saya bukan member BTS, teriaknya berlari. Terpaksa Kai kembali masuk ke pintu darurat, menaiki anak tangga selanjutnya dan tiba satu tingkat di atas. Belum sempat membuka pintu keluar, ia sudah melihat orang-orang yang sama yang tadi ada di lobi. Kembali Kai berlari satu tingkat ke atas lagi, tapi lagi-lagi sama, karena sepertinya orang-orang itu membagi diri. Astaga. Kenapa mereka ada di mana-mana? Kai mendesah frustrasi. Merasa sangat kesal dan lelah sekaligus. Dengan terpaksa Kai kembali menapaki tangga menuju lantai tempat kamar Areta tadi berada. Entah berapa ratus anak tangga yang ditaklukkannya. Yang pastinya lututnya sudah gemetaran hebat dan bermandi keringat saat ia tiba di depan pintu kamar Presidential Suite. Dengan napas yang sangat tersengal-sengal Kai mengetuk pintu kamar itu berulang kali sampai terbuka dan memunculkan wajah Akira. Loh, Pak Kaindra, tanyanya terkejut. Syukurlah, Bu, saya. Perkataan Kai belum selesai, pandangannya tiba-tiba sudah terputar. Perlahan mengabur hingga akhirnya menggelap diikuti tubuhnya yang terhuyung lemas. Bukannya menangkap tubuh Kai, Akira yang terkejut malah menghindar dan membiarkan tubuh tegap dan tinggi laki-laki itu jatuh dengan bebas ke lantai. Bung, suara berdebum yang keras menarik perhatian Areta di dalam sana dan langsung datang menghampiri. Ada apa dengannya? Tanyanya terkejut melihat Kai. Akira hanya mengedikkan bahu ke atas sambil memandangi Kai yang sudah terbaring menelungkup di lantai. Samar-samar, Akira akhirnya mendengar banyak suara langkah kaki dari arah lorong kamar. Wanita itu menengok keluar dan seketika panik, menarik kasar Kai ke dalam lalu menutup pintu. Ada apa? Sepertinya dia dikejar-kejar reporter. Mereka ada di luar. Astaga, kenapa mereka sampai seperti itu? Aku kan bukan selebriti terkenal. Itu menurutmu. Tapi bagi pencari berita seperti mereka, apapun yang sedang viral pasti akan dikejar-kejar sampai dapat. Sepertinya besok kita sudah harus mengadakan konferensi pers agar tidak lagi mengejar-ngejar seperti sekarang. Areta mengangguk mengiyakan lalu menunduk memandangi Kai yang begitu betah nemplok di lantai. Lalu, bagaimana dengannya? Mau bagaimana lagi? Kita tunggu sampai sadar. Sekarang bantu aku mengangkatnya ke ranjang. Areta langsung menggeleng dan mundur menjauh. Enggak, aku gak mau menyentuh tubuhnya. Reta. Enggak, Kira. Ih, najis aku menyentuhnya. Lihat, dia keringatan begitu. Pasti bau, ejeknya sambil bergidik jijik. Apa kamu mau melihatnya tidur di lantai? Biarkan saja. Kalau dia sakit, dia ini calon suamimu loh. Berhenti mengatakan dia calon suamiku. Memang kenyataannya seperti itu, kan? Areta menggeram kesal dan mengepalkan kedua tangan dengan gemas. Kenapa masih diam di situ? Sini bantuin, membuang napas kasar. Areta akhirnya maju mendekat. Akira memutar tubuh Kai, memegangi kedua pangkal ketiak laki-laki itu dan mengangkatnya sementara Areta pada kedua kaki Kai. Bersama-sama dengan susah payah membawa Kai ke atas ranjang. Buka sepatunya, perintah Akira. Wat, Areta memekik tak terima. Cek, buka saja. Dasar laki-laki merepotkan. Dengan menggerutu tak jelas, tangan mulus itu bergerak juga membuka sepatu yang membungkus kaki Kai, juga melepas kaos kakinya. Sekarang buka jas dan dasinya. Buka kancing kemejanya supaya dia bisa bernapas lega. Aku lagi. Mata Areta melotot tak terima. Ya iyalah, masa aku? Kamu lupa kalau aku pimpinanmu. Orang yang harusnya memberi perintah. Bukan malah sebaliknya. Kamu juga tidak sadar, kalau laki-laki ini orang yang akan menikah denganmu. Ya, sudah sepantasnya kamu yang mengurusnya. Kamu pikir aku menikah sungguhan dengannya? Mencintainya dengan segenap hati dan jiwa raga sampai mau mengurusnya. Akira menghela napas kasar dan memutar bola mata. Ya, sudah. Biar aku yang lakukan. Tapi jangan sampai kamu menyesali di kemudian hari jika mengingat kalau aku sudah pernah menjamah dan melepaskan pakaian suamimu, dengusnya seraya mendudukkan tubuh ke tepian ranjang di samping tubuh Kai. Menyesali, Areta tertawa mengejek. Kalau mau ambil saja sana. Kalau perlu kamu saja yang menikah dengannya. Bagaimana? Ide gila tiba-tiba tercetus di pikirannya. Akira hanya geleng-geleng kepala menganggapi. Lanjut membuka jas, dasi dan setengah kancing kemeja Kai dengan mengabaikan segala celotehan tidak masuk akal Areta. Dia itu tidur atau pingsan. Lama sekali sadarnya, keluh Areta yang sejak 30 menit yang lalu hanya membisu memandangi laki-laki itu bergeming di atas ranjang. Akira hanya menggeleng sambil melihat Kai. Apa perlu kupanggilkan dokter? Sepertinya dia tidak separah itu sampai harus dipanggilkan dokter, kalau begitu kita tunggu saja dia sadar. Bagaimana kalau siram saja dengan air? Dia pasti langsung bangun, usul Areta.
Gila, kamu. Aku memang jadi gila kalau berurusan dengan laki-laki itu. Kalian sama gilanya. Makanya Tuhan mempertemukan kalian. Mata Areta langsung membola penuh memelototi Akira dengan horor. Akira langsung mengatupkan bibir menahan senyum. Kembali keduanya memandangi laki-laki itu. Areta terduduk di sofa. Sementara Akira berdiri setengah terduduk di atas bufet hias sambil menyilangkan kedua tangan. Tadi aku sempat tidak mengenalinya, ucap Akira kemudian. Maksudmu, perubahannya. Apa kamu tidak terkejut melihat perubahannya? Terkejut, untuk apa? Kamu tidak lihat bagaimana penampilannya? Dia terlihat berbeda. Menurutku sama saja. Matamu rusak, ya, matamu saja yang terlalu berlebihan. Cek, coba perhatikan baik-baik wajahnya. Ternyata kalau diperhatikan dia cakep juga, matamu saja yang terlalu berlebihan. Cek, coba perhatikan baik-baik wajahnya. Ternyata kalau diperhatikan dia cakep juga, sayang sekali, aku gak mau memperhatikannya, tuturnya seraya mengedipkan bahu dan memutar bola mata. Kasihan sekali matamu, tak punya kesempatan melihat wajah tampan. Kamu ini seperti orang yang tidak pernah melihat laki-laki saja. Memangnya kamu, di matamu hanya ada Atar terus. Kayak laki-laki di dunia hanya ada dia saja. Coba kalau Pak Indra turun gunung lebih cepat dan bertemu denganmu. Apa hubungannya dengan dia? Tanya Areta tak paham. Ah, sudahlah. Kamu tidak akan mengerti. Makanya tak usah asal bicara. Tapi serius, kalau badan Pak Indra sedikit lebih berisi lagi, berikan pakaian bermerek, dan dipoles sedikit lagi dia bisa saja mengalahkan Atar dalam versi yang berbeda. Are you crazy? Areta mendelik tak terima. Membandingkan Atar dengannya sama saja membandingkan langit dan bumi. Sangat jauh. Tapi kamu lupa kalau kita memang berada di bumi, dan... Tuh. Sang bumi tidur di ranjang yang akan kamu tiduri. Tutup mulutmu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Iya, iya. Akira mengalah dan menengok ponsel yang tiba-tiba berdering. Terpampang nama manajer personalia Pulse di layar. Akira segera menerima panggilan itu dan berbicara dengan singkat. Acara launching sebentar lagi akan berakhir. Kita harus turun dan menutup acara itu. Apa kamu tidak melihat keadaanku? Areta menunjuk penampilannya yang hanya menggunakan handuk piyama berwarna putih sebatas lutut. Tidak ada waktu untuk mencarikanmu pakaian baru yang sesuai dengan seleramu. Kecuali kamu mau memakai salah satu produk yang dipamerkan malam ini. Bagaimana? Aku masih malu menampakkan wajahku setelah kejadian ciuman tadi. Kalau begitu, aku saja yang turun mewakili. Kamu meninggalkanku berdua dengannya. Memangnya kenapa? Dia kan laki-laki. Kamu meninggalkanku berdua di kamar hotel dengan laki-laki. Cek, ini kan bukan pertama kalinya. Lagi pula dia tidak sadarkan diri. Tidak mungkin juga akan macam-macam denganmu. Hitung-hitung kamu latihan berdua dengannya sebelum menikah. Sialan, kamu. Sudahlah, aku turun dulu. Baik-baik ya, menjaga calon suamimu, ejek Akira. Membuat satu buah bantal melayang ke arahnya. Akira berkelit dan berlari keluar pintu dengan menahan tawa. Tampan apanya? Sudah rusak matanya itu. Areta geleng-geleng kepala tidak menerima. Bangkit berdiri dan melangkah ke pintu balkon. Membukanya dan membiarkan semilir angin malam menyambar tubuhnya dan merengsek masuk ke dalam kamar. Areta melangkah hingga pagar pembatas. Melihat-lihat keramaian kota di luar sana dengan serius. Tanpa dia sadari, angin yang bertiup kencang ke dalam kamar berhasil menyadarkan Kai. Kai membuka mata dan terkejut mendapati dirinya di atas ranjang. Ila lalu mengedarkan pandangan dan hanya menemukan keberadaan Areta di balkon. Diam-diam, Kai mengamati wanita itu tanpa berkedip. Cukup lama Areta berdiri termenung di sana. Entah sedang memikirkan apa, tapi Kai bisa menangkap kesedihan dari gestur tubuhnya, sampai ketika Areta berbalik dan masuk kembali ke kamar, Kai buru-buru memejamkan mata dan pura-pura tertidur. Areta berjalan melewati ranjang hendak ke toilet, tapi perhatiannya teralihkan dengan keberadaan Kai. Ia akhirnya berjalan menghampiri ranjang. Berdiri lama mengamati laki-laki itu dan perlahan-lahan menurunkan ego untuk menarik selimut dan menyelimutinya. Tanpa Areta sadari, ia mendudukkan tubuh pada tepian ranjang di samping Kai sambil memandang lekat wajah laki-laki itu dengan penasaran. Tampan dari mananya sih? Tanyanya penuh selidik dan semakin membungkuk guna melihat wajah Kai dengan jelas. Walaupun mata Kai terpejam, tapi laki-laki itu tahu jelas jika saat ini wanita itu berada dekat sekali dengannya karena aroma parfum mahal yang lembut langsung menyeruak memenuhi penciumannya. Jantung Kai mendadak berpacu cepat, terlebih saat merasakan tangan Areta menyentuh keningnya. Kemudian berpindah menyentuh ke mejanya. Kai tak bisa lagi berpura-pura dan langsung menangkap tangan Areta. Kamu. Areta yang terkejut menarik paksa tangannya hingga terjungkal ke belakang. Ia hampir saja jatuh seandainya Kai tidak sigap menariknya. Hanya saja, tarikan Kai yang cukup bertenaga membuat Areta malah terhuyung ke depan dan jatuh menimpanya. Berbaring di atas dada bidangnya yang terbuka. Bersamaan itu, pintu kamar terbuka. Akira muncul dari balik pintu bersama Bara, Dion dan Aryo. Baik Akira dan trio bujang itu terkesiap memandangi dua orang di atas ranjang. Wow, gumam ketiga lajang itu speechless. Bab 44. Saya calon suaminya. Wow, seruan itu membuat Kai dan Areta sama-sama menoleh ke sumber suara. Kai yang melihat kawan-kawannya, langsung mendorong Areta dengan kasar. Alhasil, wanita itu benar-benar terjengkang ke belakang dan terhempas ke lantai dengan kasar. Kejadian itu malah semakin membuat Bara, Aryo dan Dion terperangah. Berdiri mematung dengan mata membulat penuh dan mulut menganga. Hanya Akira yang bergerak cepat membantu Areta berdiri. Dasar breng, Areta hendak memaki dan melampiaskan amarahnya. Tapi Akira membekap mulut Areta dan memberi isyarat mata akan kehadiran tiga karyawannya. Areta akhirnya menarik napas panjang dan meredam emosinya. Sementara Kai buru-buru beringsut turun dari ranjang, memunguti jas, dasi, kaos kaki dan sepatunya. Pak Indra sudah baik-baik saja, tanya Akira. Saya baik-baik saja, Bu. Jauh lebih baik, sangat baik, ucapnya canggung dan salah tingkah seraya berlari ke arah kawan-kawannya. Terima kasih sudah menolong saya, kalau begitu saya permisi, tutupnya sambil mendorong kawan-kawan yang masih diam tercengang-cengang ke arah pintu. Tunggu, Pak Indra, panggil Akira. Kai menoleh dan mengangkat kedua alisnya.
Ya, Bu. Besok bersiap-siaplah, kita akan melakukan konferensi pers. Baik-baik, Bu. Kai mengangguk dan menunduk hormat lalu kembali mendorong kawan-kawan beranjak keluar sambil membawa barang-barangnya tanpa memakainya lebih dulu, semuanya baru dipakainya kembali saat sudah berada di dalam lift yang membawa mereka turun. Tak ada percakapan yang terjadi. Semuanya tampak syok. Baik Bara, Aryo maupun Dion masih saja membisu. Hanya saja tatapan mereka semua tercurahkan pada Kai yang kini berjongkok memakai kaos kaki dan sepatunya. Hingga saat sampai di lobi dan masih melihat beberapa reporter yang keras kepala menunggu, barulah trio bujang itu tersadar dan membantu Kai menerobos mereka semua. Dion menyeret Kai berlari ke basemen hotel. Sementara Bara dan Aryo dengan penuh perjuangan dan banyak akal menghadang semua reporter yang mengejar. Sampai di parkiran, Dion dan Kai langsung masuk ke dalam mobil. Dion menyalakan mesin dan langsung tancap gas keluar. Bar, yo, teriak Dion memanggil dari balik kemudi. Segera Bara dan Aryo berlari, melompat naik ke atas mobil VW kombi butut tersebut dan mobil langsung melaju kencang meninggalkan pelataran hotel berbintang yang megah itu. Gila, kita seperti sedang syuting film action, pekik Aryo dengan napas terengah-engah dan memburu. Bara mengangguk sambil menetralkan pernapasan yang ngos-ngosan. Iya, kita seperti mafia yang dikejar-kejar. Hitung-hitung olahraga, abis makan banyak tadi. Kekeh Dion, melihat Bara dan Aryo dari cermin depan sambil fokus menyetir. Aryo melengos kesal lalu memandangi Kai. Gila, kamu benar-benar membuat kami bertiga sport jantung, serunya berapi-api. Tak ada angin, tak ada hujan, langsung badai. Sialan kamu, Kai. Ho, sampai Miss sendiri yang mengumumkannya di publik. Sampai tergila-gila katanya. Wow, hebat. Kamu pakai jampi-jampi apa, Kai? Bara melongo mengamati Kai. Kita sampai nyaris pingsan melihatmu mencium Miss. Edan kamu Kai. Aryo bersungut-sungut. Jadi laki-laki di foto skandal yang bikin penasaran itu kamu, tanya Bara masih tak percaya. Terus memandangi Kai dengan raut wajah penuh penasaran. Sejak kapan kalian saling berhubungan, Dion menimpali dengan ikut menoleh ke samping melihat Kai. Kai memandangi ketiganya dan menggaruk-garuk kepala, bingung ingin memulai dari mana. Ceritanya panjang. Berliku-liku, berkelok sampai 7 turunan dan 7 tanjakan. Sampai terjebak di jalan, babak belur dan terjun ke kolam, keluhnya asal, yang membuat Dion, Bara dan Aryo membelalak terheran-heran. Setelah adegan Kai mencium pimpinan mereka di atas podium kemudian pergi menghilang, mereka bertiga memang mencari Kai kemana-mana. Sampai akhirnya bertemu Akira dan wanita itu yang lebih dulu memanggil mereka ikut dengannya karena keadaan Kai yang katanya butuh bantuan. Padahal kita sudah khawatir saat Bu Akira katakan kamu pingsan, tak taunya kamu lagi enak-enak sama bos, sambar Aryo. Aduh, Kai mengacak-acak rambutnya dengan gemas. Bukan begitu, kalian salah paham. Salah paham katanya, bro. Aryo mengulang dengan mencibir. Jadi kalian benar-benar akan menikah, tanya Dion lagi, Kai menarik napas panjang. Menggaruk-garuk kepala dengan frustrasi, memandangi ketiga kawannya lalu mengangguk seperti orang yang terpaksa. Kalian benar-benar saling suka, saling cinta, cecer Bara masih tak percaya. Boro-boro pacaran, melihat kedekatan antara Miss dan Kai saja di kantor tidak pernah. Bagaimana ceritanya bisa langsung menikah? Bara jadi geleng-geleng kepala kebingungan. Jangankan saling cinta, saling musuh iya, jawab Kai yang semakin membuat ketiganya tambah terheran-heran. Jangankan kalian, aku saja sendiri masih tidak percaya, lanjutnya sambil geleng-geleng kepala dan menarik tubuh menghadap ke depan. Menatap lurus jalanan sambil menghela napas dengan berat. Lah, bagaimana konsepnya? Apa karena Miss benar-benar hamil? Jadi kamu yang bersama Miss ke dokter kandungan. Kalian sudah berbuat sampai sejauh apa? Ketiganya menghunjam Kai dengan rentetan pertanyaan bertubi-tubi hingga sampai di pondok kasih dan Kai segera berlari masuk ke kamarnya karena trio bujang mendadak jadi wartawan dadakan. Suasana kantor Plus pagi ini cukup heboh. Selain karena banyaknya staf yang terang-terangan bergibah membahas berita mengejutkan semalam, juga karena penampilan para staf laki-laki yang sangat menarik perhatian. Mendadak Kai menjadi trendsetter. Hampir semuanya menjadikan Kai kiblat fashion mereka. Berpakaian super rapi, rambut klimis dan lepek, serta berkacamata. Mungkin hanya Bara, Aryo dan Dion yang penampilannya berbeda, karena Kai sudah kembali ke wujud asalnya. Mereka semua kenapa? Tanya Kai terheran-heran melihat semua orang seperti doppelganger dadakan dirinya. Kena sindrom itu, mereka jadi terkai-kai, maksudnya, ya, mungkin mereka berpikir gaya sepertimu saat ini digandrungi wanita. Sampai kamu bisa menaklukkan Miss dan membuatnya tergila-gila. Astagfirullah, tidak tahu saja mereka cerita aslinya, lirih Kai geleng-geleng kepala, mengabaikan semua kehebohan dan beberapa pasang mata yang melihatnya, Kai bersama Bara bergegas ke ruangannya. Kai langsung menempati meja kubikelnya dan fokus bekerja. Areta dan Akira baru datang saat matahari sudah berada tinggi di atas meridian langit. Entah mereka dari mana, tapi langkah keduanya begitu terburu-buru masuk ke dalam ruangan. Pak Kaindra, panggil Akira sebelum menutup pintu. Kai buru-buru bangkit berdiri dan datang menghampiri. Akira mempersilakan Kai masuk lebih dulu lalu menutup pintu. Di dalam ruangan itu, Areta sudah duduk di atas sofa single dengan menyilangkan kaki ke atas paha. Memasang raut wajah angkuh memandangi Kai penuh selidik. Kemari, perintah wanita itu ketus. Menelan ludah, Kai berjalan mendekat. Kenapa dengan wajahmu? Wajah saya, Miss. Maksudku, penampilanmu. Kenapa kembali menjadi upik abu begitu? Bukannya semalam Akira sudah memberitahu kita akan melakukan konferensi pers? Iya, Miss. Saya sudah diberitahu. Lantas, mengapa datang dengan penampilan seperti ini setelah aku mengumumkan siapa dirimu? Apa kamu mau membuatku malu? Kan sudah lewat tengah malam, jadi mungkin sihirnya tidak lagi bekerja. Celetuk Akira menghampiri keduanya dan meletakkan lembaran kertas ke atas meja. Silakan Pak Kaindra baca dan hafalkan baik-baik perintahnya pada Kai. Nanti saja. Areta menarik kertas yang sudah hampir dipegang Kai lalu bangkit berdiri. Sudah tidak banyak waktu, berdiri dan ikut aku. Perintahnya melihat Kai. Mau kemana? Tanya Akira. Aku harus mempermaknya kembali agar tidak bikin malu, ucapnya seraya melangkah menuju pintu.
Merasa tak ada orang yang mengikuti, ia menoleh dan menatap tajam Kai, kenapa masih tinggal diam di situ? Oh, tunggu Bu. Kai yang kebingungan akhirnya bangkit berdiri dan mengikuti langkah kaki Areta. Bersama-sama ke parkiran mobil khusus. Bukannya berjalan ke arah pintu pengemudi, Areta malah berjalan ke sisi penumpang depan dan melemparkan kunci pada Kai. Kai menangkap kunci mobil tersebut dengan lincah dan tertegun melihatnya. Kenapa? Areta bertanya karena Kai hanya diam mematung. Ini kunci mobil, bukan kunci gudang, seru Areta dengan malas. Maksud saya, kenapa kuncinya diberikan ke saya? Karena kamu yang harus nyetir. Tapi, saya nggak bisa, Miss. Cek, kamu mau aku yang jadi supirnya? Bu bukan, maksud saya benar-benar tidak bisa menyetir. Tidak tahu, sumpah. Areta menautkan kening. Gak bisa sama sekali. Kai menjawab dengan anggukan, Areta sontak menepuk keningnya. Oh my god, calon suami macam apa kamu? Menyetir mobil saja tidak bisa, dengusnya. Menyambar kunci mobil di tangan Kai dengan kasar lalu memutari mobil dan naik ke balik kemudi. Kai pun membuka pintu penumpang depan dan ikut naik duduk di samping Areta. Selang kemudian, mobil pun meluncur keluar dari dalam basemen menuju ke pelataran kantor untuk bergabung ke jalan raya. Ciit Areta mengerem mendadak saat tiba-tiba mobil mewah berwarna hitam pekat mencegat mobilnya dengan berhenti tiba-tiba menghadang di depan. Kai yang belum sempat menggunakan seat belt di tubuhnya sampai terlempar ke depan membentur dashboard mobil. Siapa sih? Seru Areta kesal dan membunyikan klakson keras-keras. Namun begitu melihat siapa orang yang turun dari mobil di depannya itu, Areta langsung bungkam dengan wajah yang pias. Laki-laki itu berjalan mendekati mobil dan berhenti tepat di samping pintu di sisi Areta. Raut wajahnya tampak tegang menahan berjuta emosi. Ia mengetuk jendela mobil beberapa kali, turun, perintahnya. Areta bergeming dengan pandangan lurus ke depan. Turun atau kupecahkan jendela ini, teriak orang di luar sana. Areta menghela napas kasar dan akhirnya membuka pintu lalu turun menghadap laki-laki bertubuh tinggi dan tegap itu. Belum sempat bicara, Areta langsung ditariknya menuju ke mobil mewahnya. Melihat itu, Kai buru-buru turun dari mobil dan mengejar. Tunggu. Anda mau membawa Miss, kemana, teriaknya. Bukan urusanmu, bentaknya kasar dan semakin menarik Areta bersamanya. Tidak terima dibentak seperti itu, Kai langsung menarik Areta sekuat tenaga dan menyembunyikan wanita itu di belakang tubuhnya. Ini juga urusanku karena Anda menyakitinya, serunya lantang. Memangnya kamu siapa? Aku ini tunangannya dan tidak mungkin menyakitinya. Saya calon suaminya. Petik 2. Bab 45. Tak akan melepaskanmu. Saya calon suaminya, bentak Kai tak mau kalah. Memberanikan diri melawan, walau jakunnya sudah beberapa kali bergerak menelan ludah sejak detik ia mengucapkan kata keramat itu. Bukannya marah, laki-laki di hadapan Kai itu malah menyeringai sinis. Memindai keseluruhan penampilan Kai dan memberi tatapan mengintimidasi penuh ejekan yang sangat kental, seolah kata-kata yang barusan didengarnya dari mulut Kai hanyalah bualan. Mengabaikan sikap Kai, tatapannya kemudian beralih melihat Areta yang berdiri di belakang punggung Kai. Jadi ini laki-laki yang kamu maksud, tanyanya yang lebih terdengar seperti sebuah cibiran. Tidak salah, apa matamu sudah rusak? Sorot matanya tajam berkilat-kilat menuntut penjelasan dari wanita yang saat ini menunduk menyembunyikan wajahnya di punggung Kai. Entah apa yang ada di pikiran wanita itu saat ini. Mendengar pertanyaan yang lebih terdengar seperti ejekan membuat emosi Kai tersulut. Ia mengangkat kedua tangan ke pinggang membusungkan dada bidangnya ke depan dan mengangkat dagu menantang. Memangnya ada yang salah dengan saya? Saya juga manusia seperti Anda, bukan hewan yang tidak layak bersanding dengan manusia. Mau apa Anda jika Miss lebih memilih saya? Tanya Kai lantang dan memburu. Tidak terima direndahkan seperti itu. Tapi sumpah, apa yang dikatakannya berbanding terbalik dengan apa yang dirasakannya. Saat ini tubuhnya sudah gemetaran panik dan takut. Matanya bergetar menelisik penampilan gagah laki-laki di depannya. Mengamati tubuh kekar yang dibungkus kemeja putih eksklusif yang tampaknya dijahit khusus untuknya, serta jas abu-abu gelap yang seperti sengaja tidak dikancingkan. Celana panjang berwarna senada membungkus sempurna kaki panjangnya yang berdiri dengan kuda-kuda yang sangat kuat. Berbanding terbalik dengan kedua kakinya yang berdiri dengan lemas dan gemetaran. Kai kembali menelan ludah susah payah. Walaupun tubuh laki-laki di hadapannya itu terbungkus sempurna dengan pakaian mahal, tapi Kai bisa membayangkan otot-otot liat di baliknya, yang Kai yakin, sekali hentakan kasar yang dilakukan orang itu, tubuhnya sudah pasti terpental sangat jauh. Tamatlah riwayatmu, Kai. Kembali jakun Kai bergerak-gerak menelan ludah dengan sikap waspada. Mengawasi tangan Atar yang sewaktu-waktu bisa melayang memukulnya. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Membuat Kai jadi terperangah salah tingkah. Terdengar tawa kecil lolos dari mulut Atar. Bukannya tersulut. Laki-laki itu malah terlihat semakin geli dengan perlawanan Kai. Atar menahan senyum dan geleng-geleng kepala selama beberapa detik, kemudian buru-buru membuyarkan pikirannya dan kembali memandangi Kai dengan saksama. Menatap mata yang bersembunyi di balik lensa tebal yang membingkai wajahnya dan saat ini menatapnya dengan garang. Tapi di mata Atar sikap Kai itu malah terlihat seperti bocah ingusan yang takut mainannya direbut orang lain. Kamu, Atar tak kuasa berucap. Ia menjeda perkataannya di ujung lidah dan membekap mulut untuk menahan tawa. Sepertinya ia benar-benar tak bisa menahan diri atas sikap konyol Areta yang berniat menggantikannya dengan laki-laki model seperti Kai. Siapapun pasti bisa melihat jelas perbedaan yang sangat kontras antara ia dan laki-laki itu. Sungguh sangat tidak sepadan dengan dirinya. Atar yakin ini hanya akal-akalan wanita itu saja untuk membalasnya. Tidak mungkin bukan, seorang wanita dengan spek bidadari mau menikah sungguhan dengan laki-laki yang bentuknya saja tidak jelas. Astaga, Reta. Atar menghela napas dan mengusap wajah masih dengan tertawa kecil. Apa yang lucu? Saya tidak sedang melawak. Kenapa Anda tertawa? Tanya Kai dengan polosnya yang malah membuat Atar tak bisa lagi menahan tawa. Jadi seperti ini laki-laki yang kamu pilih untuk membalasku. Apa tidak ada yang lebih buruk lagi dari dia? Tanyanya geleng-geleng kepala dan memijat kening. Kai menautkan kedua alis melihat reaksi Atar. Dengan napas memburu dan jantung berdebar-debar, Kai berusaha menahan diri.
Hanya bola matanya yang bergerak-gerak memandangi pergerakan Atar. Perkataan laki-laki itu memang tidak salah. Sangat wajar jika ia mencemooh dirinya. Penampilannya saja sangat berkelas dan terlihat berpendidikan tinggi. Aroma parfum mahalnya bahkan seolah mengambil alih udara yang berembus di sekitar mereka sejak tadi. Begitu harum menyeruak dan masuk ke dalam indera penciuman Kai. Benar-benar bodoh memang Areta jika menolak laki-laki seperti itu dan malah memilih menikah dengannya. Ia saja jika dilahirkan menjadi wanita tentunya akan klepek-klepek dengan pesona laki-laki itu. Tapi mau diapa kalau Areta malah menjadi jodohnya. Toh, semua ada di tangan Tuhan. Walau Atar seorang dewa kayangan sekalipun dan Areta seorang dewi yang tinggal satu negeri dengannya, tapi kalau Tuhan berkehendak dan menjatuhkan sang dewi ke bumi sampai ditolong olehnya, Kai tentu tidak akan menolak bukan? Laki-laki mana coba yang mau menolak wanita seperti Areta? Kesempatan tidak akan datang dua kali bukan? Kai memupuk kembali kepercayaan dirinya dan tak gentar dengan tatapan mengintimidasi yang Atar layangkan. Menarik napas panjang, Kai kembali berkicau, saya memang tidak sepadan dengan Anda, penampilan saya memang buruk, tapi saya masih memiliki sopan santun. Tidak seperti Anda yang berkelas tidak memiliki attitude dan merendahkan orang lain dengan mudahnya. Kali ini perkataan Kai berhasil memancing emosi Atar. Membuat tangan besar laki-laki itu bergerak refleks menarik kerah kemeja Kai dan mencengkeramnya dengan kasar. Jaga ucapanmu, serunya mendesis di depan wajah Kai. Melihat emosi Atar tersulut, Areta akhirnya maju dan melerai. Apa yang kamu lakukan, teriaknya. Kali ini ia yang menarik Kai ke belakang tubuhnya. Urusanmu hanya denganku. Bukan dengannya, dia tak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu ikut denganku dan kita bicara. Atar meraih tangan Areta tapi langsung ditepis kasar oleh wanita itu. Bicara saja di sini, aku sedang terburu-buru, tolaknya. Atar menghela napas berat dan mengubah sorot matanya sedikit lebih teduh. Sayang, please, ikut aku dan kita bicarakan baik-baik. Bicara di sini atau tidak sama sekali. Areta tetap pada pendirian. Atar kembali mengusap wajah dengan kasar. Apa kamu tahu, aku meninggalkan pekerjaanku di Jepang dan buru-buru datang kemari hanya karena mendapat informasi mengenai pengakuan gilamu semalam. Hanya karena, katamu, jadi kalau tak ada aksi gilaku semalam, kamu tidak akan datang. Padahal jelas-jelas kamu tahu jika aku berada dalam posisi dan keadaan yang sulit di perusahaan. 2 hari aku menunggu-nunggu tindakanmu. Aku membutuhkanmu datang dan membantuku menyelesaikan masalahku. Tapi apa? Kamu antara tidak peka atau tidak mau. Atau barangkali kamu terlalu sibuk bercumbu bersama dengan sekretaris jalangmu itu di Jepang dan baru datang setelah aku membuat keputusan sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Astaga, sayang. Tidak seperti itu. Aku benar-benar sibuk. Kamu tahu sendiri bagaimana pekerjaanku. Aku tak bisa meninggalkannya begitu saja. Terang Atar, merasa serba salah menghadapi wanita itu. Lalu, mengapa kamu bisa ada di sini sekarang? Itu karena, Atar spontan mengatupkan kedua bibir, merasa skeptis untuk mengatakan alasannya. Mata Areta melotot marah. Karena apa? Tak bisa menjawab bukan? Kembali Atar mengusap wajahnya. Menarik napas panjang lalu memegangi pundak Areta dengan masing-masing tangannya. Menatap manik mata Areta dalam-dalam. Dengar, itu semua kulakukan karena aku sangat mencintaimu. Aku tak ingin kehilanganmu, benar-benar tak ingin. Kalau masalah perusahaanmu itu, sebaiknya kamu serahkan saja pada Paman Jakob. Dia tak akan pernah berhenti mengusikmu sampai keinginannya tercapai. Sejak awal kita berhubungan dan sampai sekarang dia terus berusaha menjatuhkanmu. Aku lelah melihatmu seperti itu. Aku sengaja tidak membantu agar kamu bisa menyerah saja dengannya. Atar maju mendekat, mengangkat kedua tangan dari pundak Areta dan beralih menangkup pipinya. Aku akan membuatkanmu perusahaan sejenis yang lebih besar dan lebih hebat. Bukan hal sulit untukku. Semuanya bisa kulakukan untukmu, lanjutnya bertutur dengan penuh keyakinan. Bola mata Areta seketika membulat mendengar penuturan Atar. Mendadak titik-titik air mata membayang melapisi bola matanya dan berkumpul menjadi satu hingga menetes dengan sendirinya. Wajahnya mendongak memandangi Atar dengan nanar. Kamu sadar apa yang kamu katakan barusan? Tangan Areta bergerak menepis kedua tangan Atar dari wajahnya. Kamu memintaku untuk menyerah. Menyerah begitu saja. Di mana pikiranmu? Kamu tahu jelas kalau perusahaan itu peninggalan ibuku yang dibangun dengan jerih payahnya. Dan kamu memintaku melepaskannya. Areta menggeleng tak percaya. Telunjuknya terangkat menunjuk dada Atar dengan kasar. Asal kamu tahu. Jika disuruh memilih antara Pels dan kamu, aku tak akan segan-segan untuk memilih Pels. Sekarang, aku semakin yakin tidak bisa bersamamu. Kita memiliki pemikiran yang berbeda. Kita tidak satu tujuan, jadi jangan lagi mengusikku. Sayang, dengar dulu. Bukan begitu maksudku, bujuk Atar. Bergerak maju ingin memeluk wanitanya. Akan tetapi, Kai yang berdiri di belakang Areta tidak terima calon istrinya disentuh dan dengan berani menarik pinggang Areta menjauh. Bu, Atar yang cemburu buta mendorong Kai dengan kasar hingga terhuyung jauh dan terhempas keras ke lantai bersemen. Jangan ikut campur, bentak Atar marah. Bola matanya tajam menatap Kai. Plak, tamparan keras Areta mendarat sempurna di pipi Atar. Membuat laki-laki itu langsung membeku dan mematung. Apa yang kamu lakukan? Kenapa menyakitinya? Geramnya marah. Bergegas menghampiri Kai dan membantunya berdiri. Menggenggam tangan Kai dan menariknya ke hadapan Atar. Lihat baik-baik, dia adalah laki-laki yang akan menggantikanmu bersanding denganku. Sesempurna apapun dirimu, dia jauh lebih baik. Seperti yang pernah kukatakan, aku sudah hamil anaknya, dan akan menjadi istrinya selamanya, seru Areta marah. Saking geramnya dengan Atar ia memilih berdusta. Areta tidak pernah tahu jika mungkin saja apa yang dikatakannya barusan didengar oleh malaikat. Mengerti kamu, tambahnya seraya mendorong Atar menjauh dan menarik Kai berjalan ke mobilnya. Membuka pintu dan mendorong Kai masuk ke dalam lalu memutari mobilnya dan masuk ke balik kemudi. Pasang sabuk pengamanmu kencang-kencang, perintah Areta seraya menyalakan mesin mobil. Detik kemudian, mobilnya bergerak mundur dan berbelok dengan lincah ke arah pintu gerbang samping kantor.
Meninggalkan Atar yang masih berdiri termangu dengan emosi yang meluap-luap, Atar menatap tajam mobil merah yang kini melaju kencang meninggalkan pelataran kantor. Kedua telapak tangannya terkepal kuat. Rahangnya mengeras hingga urat-urat di bawah lapisan kulitnya tampak berdenyut-denyut dan suara gemeletup gigi-gigi yang terdengar sangat jelas. Aku tak akan pernah melepaskanmu. Tak akan pernah. Sayang, bab 46. Glow up, meninggalkan pelataran kantor. Mobil merah menyala yang semakin terlihat terang oleh pantulan cahaya matahari yang cukup terik itu langsung meluncur bebas di jalan raya dengan sangat cepat. Lagi-lagi membuat Kai merasakan uji nyali kedua kali. Allahu Robi, kembali Kai berada dalam situasi yang sama. Terjebak di dalam mobil yang dikendarai oleh titisan Dominic Toretto alias Vin Diesel. Ingatkan Kai jika besok-besok Aretha mengajaknya lagi naik mobil. Sumpah, dibayar berapapun Kai tak mau. Kalau kalian mau. Kalian saja yang coba karena wanita itu menyetir seperti orang kesetanan. Miss, istighfar. Jangan sampai kita keterusan lagi keluar kota, teriak Kai sambil berpegangan kuat pada sandaran kursinya. Duduknya tidak lagi menghadap ke depan. Melainkan menyamping dengan posisi meringkuk dan memejamkan mata. Brengsek, brengsek, brengsek. Aretha berteriak melampiaskan amarah sambil memukul-mukul setir mobil. Semakin melesatkan mobilnya di antara ramainya kendaraan di siang hari yang sangat terik. Astaga Miss, yang brengsek dia tapi kenapa selalu saya yang kena getahnya? Diam kamu, bentak Aretha kasar. Bagaimana mau diam kalau kembali uji nyali begini, balasnya dengan suara serak akibat berteriak. Kalau mau mati lain kali jangan ajak-ajak saya. Aretha mengabaikan Kai dan terus saja melajukan mobil dalam kecepatan yang maksimal. Kembali menyalip kendaraan besar di depannya dan membuat Kai semakin diliputi ketakutan luar biasa. Astagfirullah, Miss, kita belum kawin, Miss. Miss, tolong istighfar. Miss, ingat tujuan kita mau kemana. Jangan sampai berbelok ke alam baka. Bisa diam tidak, bentak Aretha diiringi pelototan mata. Kai menelan ludah, akhirnya memaksa mulutnya membungkam dan terdiam membisu memandangi Aretha menyetir dengan perasaan kacau balau. Wanita itu hanya melirik sekilas dan kembali fokus melihat ke depan. Terus melajukan mobil merahnya sejauh beberapa kilometer sampai kemudian berbelok masuk ke dalam sebuah kawasan pusat kecantikan dan berhenti tepat di depan sebuah bangunan berarsitektur klasik Eropa. Alhamdulillah, akhirnya berhenti juga. Kai akhirnya bernapas lega. Membuka seatbelt, membuka pintu dan langsung melompat turun dari mobil. Berjalan sempoyongan dengan wajah pucat pasi dan mendudukkan tubuh di pinggiran taman sambil menarik napas panjang berkali-kali, dasar lemah. Aretha mencibir dan ikut turun dari mobil. Ayo, ikut panggilnya seraya berjalan ke depan bangunan berdesain klasik tersebut. Kai tak langsung bangkit berdiri. Pandangannya mengedar terlebih dulu mengamati bangunan mewah di depannya dengan tulisan besar bertuliskan Madame Evelyn. Kita mau apa di sini, Miss? Tanyanya dengan raut wajah yang sudah mulai teraliri darah. Diam dan ikut saja, serunya tanpa berbalik melihat Kai. Ya Tuhan, aku mau diapakan lagi oleh wanita itu. Dengan terpaksa dan berat hati, Kai akhir bangkit juga dan menyusul masuk mengikuti Aretha. Beberapa pelayan yang sepertinya sudah sangat mengenal Aretha menyambut dan mengarahkan Aretha langsung masuk ke ruangan paling dalam. Kai menyusul jauh di belakang sambil mengamati keseluruhan desain interior salon mewah tersebut. Wow, good afternoon, Miss. Seorang laki-laki gemulai dengan makeup tebal dan berpakaian terusan model layangan berjalan tergopoh-gopoh menyambut. Tumben siang-siang begini mampir ke tempat Eike, ada apa gerangan? Aretha melempar pandang dengan melihat Kai yang berdiri tak jauh darinya. Laki-laki itu tampak serius mengamati mewahnya lampu-lampu kristal yang memenuhi langit-langit bangunan itu. Au, au, au. Orang yang biasa dipanggil Madam itu terkejut-kejut begitu melihat Kai dan kembali memandangi Aretha. Who is it? Dia calon suamiku, jawab Aretha dengan berat hati. Apa? Madam spontan mengorek-ngorek kedua telinganya. Madam tidak salah dengar, dia memang calon suamiku. Madam Evelyn membelalak memandangi Aretha. Putus dari si tampan, jatuh ke dia, tanyanya terheran-heran. Gak salah, lanjutnya lagi sambil memindai penampilan Kai. Karena itu aku membawanya kemari. Madam tahu kan, apa yang perlu dilakukan padanya? Madam Evelyn kembali memandangi Kai dengan saksama dan langsung mengangguk mantap. Of course, bukan hal yang sulit. Pokoknya kamu tenang saja. Aku punya mantra ajaib yang bisa mengubahnya. Aretha mengangguk. Kalau bisa dipercepat, sore ini aku akan mengadakan konferensi pers di hotel. Madam mengangkat tangan kiri dan menengok jam di pergelangan tangannya. Oke, no problem. 2 jam sudah cukup untukku membuatnya glow up. Jawabnya lalu menepuk tangan ke atas. Detik berikutnya beberapa karyawan salon itu berkumpul. Bawa orang itu ke dalam, perintahnya menunjuk Kai. Apa ini? Tanya Kai terheran-heran karena langsung diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Miss, tolong. Saya mau diapain ini? Teriaknya meminta tolong, tapi Aretha menulikan telinga dan malah berbalik meninggalkannya. Pintu kemudian ditutup dan menyisakan Madam, Kai serta beberapa pekerja yang status gendernya tak jelas. Sementara pekerja wanita beranjak keluar dan mempersiapkan yang lainnya. Buka semua pakaiannya tanpa terkecuali, perintah Madam. Jangan coba-coba. Ku bilang jangan, jangan. Suara teriakan Kai melengking-lengking hingga menggema keluar ruangan dan terdengar jelas oleh Aretha yang saat ini sudah duduk manis di atas sofa khusus dengan 2 karyawan salon yang sedang melakukan pedikur dan medikur. Sementara laki-laki yang berteriak di dalam sana melakukan berbagai macam treatment kecantikan. Aretha hampir saja tertidur saat kemudian pintu ruangan terbuka dan Madam Evelyn keluar dengan mata berbinar-binar. Hola, Miss. Kamu pasti tidak akan menyangka dengan sulap yang kuciptakan, dia berubah. So hot and sexy, tuturnya sedikit hiperbola sambil menggigit bibir dengan genit. Aretha hanya menaikkan satu alis dengan sorot mata tak percaya. Haiya, jangan jijai begitu. Lihat dulu baru berkomentar. Madam menepuk kedua tangannya kembali dan pintu ruangan semakin dibuka lebar. Dari dalam sana Kai berjalan dengan malu-malu. Kedua tangannya masih menyilang menutupi tubuhnya yang sudah dijamah oleh laki-laki bergincu merah. Sorot mata yang tadinya menyiratkan ketidakpercayaan seketika berubah menjadi keterpanaan.
Untuk beberapa detik pandangan Areta terpaku dan terperangah memandangi keseluruhan tubuh Kai. Kulitnya yang memang putih untuk ukuran laki-laki Asia terlihat jauh lebih cerah dan mulus. Bahkan sepertinya laki-laki itu membawa lampu-lampu di tubuhnya karena seperti ada efek cahaya yang menyilaukan mata. Terlebih dengan wajahnya, berkali-kali lipat lebih tampan dari saat menghadiri acara launching. Karena kali ini yang menanganinya seseorang yang ahli di bidangnya dan sangat profesional. Bagaimana? Tanya Madam Evelyn dengan menaik turunkan alis, menarik kesadaran Areta. Not bad. Areta melepaskan pandangan dari Kai dan memandangi Madam Evelyn. Oke, aku masih perlu ke tempat lain. Thanks bantuannya. Masukkan saja semua biayanya ke tagihanku. Biar Akira yang urus, it's okay, darling. Kayak kamu siapa aja. Eike malah senang bisa membantu. Areta mengurai senyum dan mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu, pamitnya lalu segera beranjak keluar dengan diantar oleh Madam. Kai pun mengikuti keduanya dari belakang. Dari salon Madam Evelyn, Areta kini membawa Kai ke pusat perbelanjaan terbesar yang ada di ibu kota. Miss, kita mau apa lagi di sini? Turun dan ikut saja. Tidak, tolak Kai tegas. Miss selalu saja berbuat seenaknya tanpa memberi penjelasan. Seperti tadi, Miss sudah merusak kesucian tubuh saya yang sangat berharga ini. Membuat mereka menjamah-jamah saya seenaknya. Cek, kalian sesama lelaki juga. Mungkin alat reproduksi kami sama, tapi penampilan mereka kan sudah berbeda. Jiwa dan pikiran mereka berbeda. Mereka semua ramai-ramai menelanjangi dan melihat tubuh saya, mereka jadi kegirangan dan menyentuh saya di mana-mana. Ini termasuk tindakan pelecehan. Astaga, bodoh. Mereka itu hanya membantumu. Lihat sekarang dirimu, bagaimana berubahnya dirimu. Saya tidak butuh berubah. Saya tidak minta dan juga tidak mau. Tapi aku perlu, sentak Areta. Menoleh dan memandangi Kai tepat di matanya. Kamu ingin bersanding denganku bukan? Kalau ingin bersanding dengan seorang Areta Chalondra, kamu harus berubah agar bisa pantas mendampingiku. Jadi, sekarang ikut dan dengarkan semua perintahku, terangnya lalu turun dari mobil. Astaga, apalagi yang akan dilakukannya padaku? Kai mengusap wajahnya yang terasa licin lalu menyusul turun dan mengikuti wanita itu masuk ke dalam mall. Areta lantas membawa Kai masuk ke sebuah toko brand ternama yang khusus menjual pakaian laki-laki. Sebuah brand luar yang terkenal dengan harga fantastis. Seorang sales promotion girl berpakaian setelan jas rapi menyambut di pintu masuk, menuntun mereka ke dalam dan mempersilahkan Areta dan Kai duduk di sofa. Kemudian seorang laki-laki dengan penampilan lebih rapi lagi datang menyapa. Apa ada yang bisa saya bantu Miss? Tanyanya penuh sopan. Dari name tag yang tersampir di jas depannya Kai bisa mengetahui jika laki-laki yang berdiri sopan di hadapannya saat ini adalah manajer toko tersebut. Tunjukkan semua koleksi terbaru yang cocok untuknya, ujarnya seraya menunjuk Kai dengan sorot mata. Baik, Miss. Tunggu sebentar, ucapnya menunduk hormat lalu memberi isyarat pada SPG yang bertugas. Kurang dari 3 menit, sebuah gantungan berisi banyak baju didorong ke hadapan Areta. Ini adalah koleksi terbaru kami, ucapnya. Areta mengangguk dan meminta Kai mencoba pakaian itu. Kai akhirnya maju meraih satu setel pakaian formal dan mencobanya di dalam ruang fitting. Sementara Areta meraih majalah dan melihat-lihat isinya. Bagaimana, Miss? Tanya Kai yang spontan membuat Areta mengangkat wajah memandangnya. Akan tetapi, wanita yang ditanya melongo dan terpaku. Untuk beberapa detik lamanya membisu, memandang penampilan Kai yang sudah terlihat seperti laki-laki kelas atas. Setelan jas yang membalut tubuhnya seolah dijahit khusus untuknya. Sangat pas dan cocok di tubuh tingginya yang tidak kurus juga tidak gemuk. Penampilannya sama persis seperti CEO yang ada di dalam drama Korea yang digilai kaum hawa. Orang yang melihatnya akan mengira jika ia seorang pebisnis muda. Bagaimana, Miss? Pulang Kai? Jelek. Coba yang itu, tunjuknya pada pakaian lain untuk mengalihkan kecanggungannya. Perasaan, ini sudah bagus Miss. Aku bilang jelek, ya jelek. Sana ganti. Dengan bersungut-sungut Kai mengambil pakaian yang ditunjuk Areta dan kembali masuk ke ruang ganti. Memakainya cepat dan kembali memamerkan pada Areta. Begitu terus sampai beberapa pakaian dicobanya. Jelek, tidak cocok dengan gayamu. Coba pakai yang itu, lagi, protes Kai tidak terima. Sudah hampir seluruh setelan pakaian yang ada di gantungan itu dicobanya. Iya, semuanya sampai selesai. Kamu coba semua yang kutunjuk. Tapi, tak ada tapi-tapian. Waktu kita sudah mepet. Sekarang coba yang itu. Membuang napas kesal, Kai akhirnya mengikuti keinginan wanita itu. Sampai akhirnya pandangan Areta kembali terpaku. Sial, kenapa pakaian itu cocok semua? Bab 47. Pesona seorang Kai. Sebenarnya Miss mencarikan saya pakaian yang seperti apa? Protes Kai yang sudah lelah berganti pakaian terus. Ya, yang cocok, yang bagus. Bukannya semua pakaian tadi sudah cocok, sudah bagus, Miss. Ya, memang bagus. Tapi begitu kamu pakai jadi jelek ketusnya. Kai menggaruk tengkuk tak mengerti. Jadi, saya harus coba yang mana lagi? Tanya Kai dengan pasrah. Areta mencebik kesal, kembali memandangi Kai secara keseluruhan dari atas ke bawah. Ya sudah itu saja. Seluruh isi toko pun kamu coba, tidak akan ada yang cocok, serunya bangkit berdiri dan mengeluarkan black card dari dalam tas tangan berukuran mini yang dibawa-bawanya sejak meninggalkan kantor. Berikan semua pakaian yang sudah dicobanya dan kirim ke apartemenku seperti biasa. Pakaian yang sebelumnya dia pakai buang saja. Perintahnya seraya menjulurkan kartu ke depan manajer toko yang melayaninya. Baik, Miss. Manajer toko itu menerima kartu Areta dengan tubuh membungkuk hormat dan segera beranjak mengurus karyawannya mengemas semua barang yang Areta maksud. Miss membeli semuanya, tanya Kai terkejut dengan mata membelalak. Terus, pakaian saya yang tadi masa dibuang. Iya, kenapa? Ada masalah? Tanyanya balik dengan sikap acuh. Bukannya tadi Miss bilang jelek semua. Memangnya kenapa? Uang-uangku juga. Iya, saya tahu. Tapi, kenapa harus dibeli? Kan katanya jelek, harganya juga mahal. Lagi pula Miss kan punya perusahaan pakaian sendiri. Kenapa membelikan saya di sini? Kenapa bukan ambil yang dari perusahaan saja?
Kan bisa lebih hemat. Pakaianku juga, kan masih bagus, masih bisa dipakai, cecer Kai beruntun. Areta menoleh dan memberikan tatapan tajam penuh kekesalan. Bawel, bentaknya. Kai menelan ludah dan menghela napas berat. Sama sekali tidak mengerti isi pikiran wanita yang kini sudah melenggang keluar dari toko dan entah akan membawanya kemana lagi. Ish, untung cantik, untung calon istri, kalau tidak sudah kucekik kamu Miss, gerutu Kai dan mencibik kesal. Dengan terpaksa mengikuti kembali wanita itu yang kini masuk ke dalam toko sepatu. Lagi-lagi Kai mencoba banyak sepatu dan diborong semua oleh wanita itu. Miss, sebenarnya saya ini mau ikut fashion show atau apa? Kenapa beli begitu banyak? Satu pasang saja cukup kok, Miss. Ukuran kaki saya tidak akan berubah-ubah. Kalaupun mau diberi bonus, 2 pasang juga masih boleh. Saya terima dengan ikhlas, tapi kalau sampai 20 pasang, untuk apa? Masa tiap jam saya ganti sepatu? Tanya Kai terheran-heran. Jangan GR, itu semua bukan untukmu. Loh, bukan untuk saya. Jadi untuk siapa dong? Cek, kamu ini jadi laki-laki kenapa cerewet sekali? Tinggal terima beres kan bisa. Areta mendelikkan mata dan kembali berjalan. Kaki jenjangnya yang lagi-lagi menggunakan stiletto tinggi melangkah dengan tegas dan lincah hingga meninggalkan Kai yang masih terbengong-bengong di depan toko sepatu. Melihat Areta yang sudah berada jauh beberapa meter, Kai yang sudah berpenampilan rapi dan eksklusif berjalan tergopoh-gopoh menyusul wanita itu yang sudah berbelok masuk ke toko optik. Kamu minus berapa? Tanyanya menoleh memandangi Kai. Tak usah, Miss. Saya masih punya yang dibelikan kawan saya semalam. Areta sontak melototkan matanya horor. Kalau aku bertanya, jawab yang benar. Aku tanya apa kamu jawab apa, kesalnya lalu berbalik kembali memandangi pelayan yang berdiri di balik etalase toko. Berikan dia sesuatu yang tidak lagi membuatnya memakai kacamata. Soft lens, Bu. Ya, apapun itu, pokoknya berikan semua stok yang ada, yang sesuai dengan ukuran matanya, perintahnya seakan tak ingin dibantah. Kai pikir sudah cukup sampai di situ, tapi Areta lanjut membelikannya jam tangan seharga puluhan juta, dompet, sabuk pinggang, dan segala tetek bengek keperluan laki-laki, sampai-sampai wajah Kai sudah tak terlihat akibat banyaknya belanjaan di kedua tangannya. Bagasi mobil Areta pun jadi penuh sesak dengan belanjaan miliknya. Jam 4:30 sore, keduanya baru meninggalkan pusat perbelanjaan dan langsung berlanjut menuju hotel tempat konferensi pers yang akan berlangsung jam 5 nanti. Ini, baca dan hafalkan. Areta menyodorkan selembar kertas yang terlipat ke depan Kai sambil menyetir. Ini apa, Miss? Gak bisa baca, tanyanya lagi-lagi terdengar ketus. Kai hanya melirik memandangi Areta dan segera membaca kertas tersebut. Harus sama persis dengan yang ada di sini. Areta hanya mengangguk tipis. Kai pun ikut mengangguk dan membaca isi kertas itu dengan serius sampai mereka tiba di basemen hotel. Tanpa membuang waktu, Areta langsung menyeret Kai masuk ke dalam hotel. Laki-laki itu menurut, masih dengan fokus pada kertas di tangannya. Berusaha menghafal tiap kata yang tertulis di sana hingga keduanya bertemu Akira yang menunggu di depan pintu ruang aula dengan wajah panik. Astaga, kamu kemana saja? Mana ponselmu? Aku telepon berulang kali, tidak kamu angkat, cecer Akira menyambut. Apa mereka sudah berkumpul? Tanya Areta santai, bahkan mereka sudah berkumpul sejak jam 1 siang tadi. Akira berseru lalu beralih memandangi Kai. Pak Kaindra sudah menghafal semuanya. Kai hanya manggut-manggut tapi matanya masih berfokus melihat tulisan-tulisan di kertas. Baiklah, aku yang lebih dulu masuk dan berbasa basi. Setelah kupanggil, kalian baru masuk. Oke, jawab Areta. Akira mengangguk dan segera masuk ke dalam aula. Meninggalkan Areta dan Kai di depan pintu samping aula. Kai masih serius menghafal tiap kata saat Areta memandangi keseluruhan penampilan Kai dengan saksama. Walaupun seluruh tampilan luarnya sudah berubah, tapi kelakuan dan sifatnya masih sama. Membuat Areta menepuk kening dan geleng-geleng kepala. Ternyata PR-nya masih banyak. Areta membuang napas kasar dan memutar tubuh menghadap Kai sepenuhnya. Hei, kamu panggilnya. Kai refleks mengangkat wajah memandanginya. Dengar, begitu masuk ke dalam sana, aku harap kamu menjaga tingkah lakumu. Kondisikan kelakuanmu dengan penampilanmu. Bicaralah jika hanya ditanya. Jangan berbicara yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Akira konsep. Jika bingung, diam saja. Baik, Miss. Tenang saja. Saya akan memilih diam jika tidak ditanya. Areta memicing, memandangi Kai dengan ragu. Pasalnya laki-laki itu terlihat sangat gugup saat ini. Sampai keringatan dan gemetaran. Aduh, Miss. Jangan tatap saya seperti itu. Saya sudah deg-degan ini. Jangan buat saya jadi tambah grogi begini, terangnya seraya meremas kedua tangan yang berkeringat dingin. Sampai kertas yang dipegang ikut basah. Pokoknya Miss, tenang saja. Saya akan berusaha membantu agar mereka semua percaya dan posisi Miss aman di perusahaan. Baiklah, aku pegang kata-katamu. Jangan pernah melarikan diri. Iya, saya tak akan meninggalkan Miss. Mendengar perkataan Kai, tiba-tiba kalimat yang seirama kembali terngiang-ngiang di telinga Areta. Aku tak akan meninggalkanmu, aku tak akan meninggalkanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Oh, sit. Diam kamu, makinya kasar yang langsung membuat Kai terperangah terheran-heran. Miss memaki saya. Areta tersadar dengan mata mengerjap-ngerjap. Ia baru saja akan berucap saat kemudian terdengar suara Akira dari dalam sana yang memanggil mereka. Sudah siap masuk. Kai menyengir dan menggeleng pelan. Mendadak perut saya mules, Miss. Bisa tidak kalau saya masuknya menyusul? Mata Areta langsung melotot sempurna. Bercanda. Just kidding. Miss Kai menyengir dan memaksakan diri tersenyum. Melihat kegugupan laki-laki itu, tangan Areta bergerak meraih tangan Kai dan menggenggamnya. Jangan gugup, jangan takut. Saat ini ratusan kehidupan karyawan bergantung padaku, pada kita. Bantu aku membuat mereka mempercayai dan memihak lagi padaku. Bantu aku mendapatkan kepercayaan sepenuhnya sebagai CEO Pulse. Kai memandangi Areta sepersekian detik lalu mengangguk. Saya, siap. Ayo kita masuk. Bagus. Areta memandangi Kai sekali lagi, memperbaiki tatanan dasi dan jasnya lalu menarik laki-laki itu berjalan. Akan tetapi, Kai menahan langkahnya dan bergeming. Kenapa? Tanya Areta bingung. Apa kamu berubah pikiran lagi? Kai menggeleng cepat lalu mengulas senyum.
Tangan Miss bukan di situ tempatnya. Kai melepas tangan Aretha yang memegangi tangannya dan memindahkannya ke lengan. Tapi di sini, ucapnya. Kemudian menarik napas panjang dan membuangnya perlahan bersamaan dengan kakinya yang melangkah maju lalu membuka pintu. Begitu menginjakkan kaki ke dalam aula, semua kamera langsung menyorot ke arah mereka berdua. Blitz kamera yang berkilat-kilat seketika memenuhi penjuru ruangan yang sangat luas itu. Kai dan Aretha berjalan terus dan naik ke atas podium di mana sudah ada Akira berdiri di samping dua meja dengan masing-masing kursi di baliknya. Kai dan Aretha langsung menempati meja yang disediakan. Keduanya berbasa-basi dengan memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian Aretha membuka dengan menceritakan singkat hubungannya dengan Kai. Jadi kapan kalian bertemu? Di mana dan bagaimana caranya? Tanya seorang perwakilan media gosip. Dengan raut wajah datar dan terkesan angkuh, Aretha mengangkat mic dan berbicara. Kami bertemu secara kebetulan tidak lama ini. Mungkin kalian sudah mendengar kabar sebelumnya jika pernikahan saya sebelumnya batal. Itu memang benar karena saya menangkap basah tunangan saya bersama wanita lain. Malam itu saya sangat sedih sampai merasa dunia saya hancur. Tapi Tuhan berkehendak lain, di malam itu juga, Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang langsung mengubah hidup saya. Membuat hidup saya jadi lebih berwarna. Aretha menoleh dan memandangi Kai seraya tersenyum. Dia adalah laki-laki di sebelah saya ini. Dia menolong saya dan membantu saya yang saat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti foto-foto yang sebelumnya telah beredar, itu memang foto asli. Foto saat dia menyelamatkan saya, jadi apa benar Anda akan menikah sesuai dengan rencana awal, tapi berganti calon mempelai? Yang ini sudah saya jawab sebelumnya. Mengapa Anda begitu tiba-tiba ingin menikah dengannya? Bukankah dia hanya seorang karyawan biasa? Apa Anda sudah yakin menerima semua kekurangannya? Memangnya kenapa, jika ia hanya karyawan biasa? Bukankah cinta itu tidak memandang status dan derajat? Sudah saya katakan, bukan. Jika saya yang tergila-gila padanya, saya yang melamarnya dan meminta menikah, Anda tidak takut jika Mas Kaindra ini hanya mengincar harta Anda? Atau yang lainnya? Mata Aretha langsung melotot tajam melihat orang yang bertanya. Jaga mulut, Anda. Jangan sembarang tuduh jika tidak tahu yang sebenarnya, hardiknya. Perwakilan media yang melontarkan pertanyaan itu langsung membungkam mulut. Jadi kalian benar-benar saling mencintai, tanya perwakilan lainnya. Tentu saja, mana mungkin kami memutuskan menikah jika tidak saling mencintai? Bukankah itu pertanyaan yang bodoh? Aretha mengulas senyum tapi dengan tatapan mengintimidasi. Bagaimana dengan Mas Kaindra sendiri? Dari tadi kami hanya mendengar Miss Aretha yang berbicara. Saya, Kai menjeda dengan berdeham memperbaiki intonasi suara dan berusaha meredam rasa gugup yang mendera. Menarik napas panjang, Kai kembali berucap. Saya tidak mungkin bisa duduk dengan percaya diri di sini jika tidak mencintai wanita di samping saya saat ini, jawabnya dengan lancar tanpa terpatah-patah. Kebiasaannya selama ini yang tiba-tiba bisa bersikap gentle dalam keadaan terdesak. Apa yang membuat Anda mencintainya? Kai mengangkat alis mencoba mencari jawaban, karena jawaban dari pertanyaan ini tidak Akira berikan. Bagaimana, Mas? Kai tersenyum lalu berucap, apa butuh alasan untuk mencintai seseorang? Mencintai itu dari hati, tanpa embel-embel kata karena kalau rasa cinta dan sayang masih punya alasan itu berarti cinta itu belum tulus. Karena sejatinya mencintai seseorang itu tak butuh alasan. Mendengar penuturan Kai, Aretha langsung menoleh memandangnya. Entah mengapa hatinya berdesir mendengar perkataan Kai barusan, yang sangat jelas Aretha tahu jika itu hanya bualan semata. Mana mungkin laki-laki itu mencintainya dalam waktu yang sangat singkat setelah bagaimana ia menyiksanya bukan? Jadi, bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan wanita sempurna seperti Miss Aretha? Bukankah Anda hanya karyawan biasa? Bukan saya yang harus menyesuaikan, bukan pula Miss Aretha. Tapi kami berdua yang akan berusaha bersama untuk menyesuaikan kehidupan kami yang berbeda jauh, jawabnya mantap yang membuat Aretha menarik sudut bibir membentuk senyum tipis. Bagaimana cara Anda menghadapi orang-orang yang menolak hubungan kalian? Bagaimana? Ya, Kai mengedarkan pandangan melihat luas ke depan. Setiap orang punya hak untuk setuju dan tidak setuju, tapi itu urusan mereka. Hubungan kami tidak akan terpengaruh karena hal itu. Kami dengar perusahaan yang Miss Aretha pimpin sedang terguncang. Bagaimana Anda menyikapinya? Mendapat pertanyaan itu membuat Kai tertegun. Lagi-lagi pertanyaan ini tidak ada dalam daftar yang Akira buat. Tak usah dijawab, bisik Aretha, namun, Kai malah menegakkan punggung memandang mereka. Sejak memutuskan menerima lamaran Miss Aretha, saya sudah bersiap untuk masuk ke dalam semua masalah yang Miss alami. Mulai sekarang Miss tidak lagi sendiri. Ada saya yang akan berdiri bersama Miss dan mendukungnya. Bukan di depan untuk meninggalkannya, bukan juga di belakang untuk melihatnya, tapi di sisi Miss. Di samping Miss sebagai penguat yang sewaktu-waktu bisa memapah Miss di saat lelah. Saya tak akan membiarkan Miss berjuang seorang diri. Saya akan membantu semua permasalahan perusahaan yang Miss hadapi sampai selesai. Entah mengapa, jantung Aretha mendadak berdegup tak menentu. Rasa panas tiba-tiba terasa dalam aliran darahnya dan merambat naik ke wajah. Rasa yang sulit terjabarkan merasuk ke relung hatinya dan membuatnya bergeming memandangi wajah Kai yang tak tahu mengapa terlihat semakin tampan. Sementara laki-laki yang dipandang masih terus menjawab rentetan pertanyaan dengan sangat lancar dan baik. Menyadari dipandangi dengan dalam, Kai menoleh melihat Aretha. Mata mereka bersirobok, seolah waktu terhenti, keduanya saling pandang cukup lama. Sampai suara orang-orang yang menginterupsi, memutus tatapan itu. Aretha tak lagi bisa fokus pada semua pertanyaan. Ia menyibukkan diri dengan berusaha meredam rasa aneh yang mendadak menyelimutinya. Baiklah, sebagai penutup, kami ingin melihat Anda kembali memamerkan kemesraan di depan umum seperti pada malam acara launching. Dek Aretha terkesiap dengan permintaan itu. Secara refleks memberi tatapan mengancam pada Kai jika berani melakukan hal itu. Akan tetapi Kai mengabaikan ancaman itu dan tetap memajukan wajahnya. Kurang 2 cm dari permukaan bibir Aretha, Kai menghentikan pergerakan dan menatap manik mata Aretha. Tenang saja, Miss. Saya tak mau kena tampar lagi, bisiknya, lalu mengangkat wajah dan mendaratkan kecupan ke kening Aretha dengan lembut dan hangat. Tapi mampu membuat Aretha mengantuk dan tak bisa berkata-kata.
Bab 48. Wanita tak tahu berterima kasih. Acara konferensi pers berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Dalam sekejap hasil video wawancara itu sudah tersebar kemana-mana. Masuk ke dalam topik utama seputar dunia bisnis pada berita harian online, serta menjadi trending pencarian nomor 1 di internet. Seperti perkiraan Akira, netizen benar-benar menganggap Kaindra sebagai cinderelaman modern yang beruntung. Berita itu pun akhirnya sampai pada ayah Areta yang tinggal jauh di tepi Delta Changjiang, yakni tepatnya di kota Shanghai yang merupakan kota terbesar di Tiongkok. Laki-laki parubaya yang memang keturunan Tiongkok itu memilih menghabiskan sisa hidupnya di negara kelahirannya setelah ditinggalkan mendiang ibu Areta. Laki-laki berusia 58 tahun dengan wajah oriental, berkulit putih dengan tubuh yang masih sangat terlihat segar bugar itu segera menghentikan latihan wushu-nya begitu mendengar kabar mengejutkan dari sang asisten yang juga terkejut setelah melihat kabar putri majikannya dari sebuah laman di situs berita bisnis nasional. Haiya, benar-benar anak itu, ulah apa lagi yang dibuatnya kali ini. Menggeram kesal, laki-laki parubaya itu melesatkan kaki kanannya ke atas dan mengayunkan ke kanan hingga menghantam keras keramik putih berukiran naga yang langsung pecah. Hancur berkeping-keping dan berserakan ke lantai. Pesan penerbangan sekarang juga ke Indonesia, perintahnya dalam dialek Chinese yang fasih pada asisten yang masih berdiri setia di belakangnya. Si De Xiansheng, jawab asisten tersebut dengan menundukkan kepala. Melangkah mundur perlahan dan akhirnya beranjak pergi. Bisa-bisanya anak itu mengumumkan pernikahan dengan calon berbeda tanpa memberitahukannya padaku, geramnya marah, berjalan menghampiri meja kecil berbahan besi kuningan. Meraih handuk kecil yang berada di atas meja tersebut dan menggunakannya menyeka keringat yang bercucuran. Setelahnya meraih ponsel dan mencari video wawancara putrinya. Begitu menemukan video yang dicari, matanya langsung fokus menelisik tajam laki-laki yang duduk mendampingi Areta. Laki-laki dari mana lagi ini? Herannya seraya menajamkan penglihatan mengamati wajah Kai dan bersungut-sungut kesal. Siap-siap kamu berhadapan denganku. Tidak semudah itu bisa menikah dengan putri seorang James Chow, serunya, mengetatkan rahang dengan kuat hingga terdengar jelas gigi-giginya yang saling bergemeletup. Sementara sang putri yang sudah membuat keputusan heboh itu kini malah seperti orang linglung yang tak tahu berbuat apa. Acara konferensi pers sudah selesai beberapa jam yang lalu, tapi Areta masih seperti orang yang syok setelah menerima perlakuan manis dari Kai. Laki-laki yang saat ini duduk santai pada sofa di seberangnya sambil menikmati makan malam dengan sangat lahap. Ya, saat ini Areta, Akira dan Kai tentunya, berada dalam satu meja pada salah satu bilik VIP di restoran hotel. Hidangan lezat tersaji di atas meja, tapi Areta sama sekali belum menyentuhnya. Ia masih tercengang-cengang dengan perkataan Kai yang seperti kaset rusak terus menggema di dalam pikirannya. Terlebih dengan kata-kata, aku tak akan meninggalkanmu, yang terus terngiang-ngiang. Kamu tidak makan, tegur Akira melihat Areta hanya mengacak-acak makanan dengan garpu. Membuat kesadaran Areta tertarik sepenuhnya dan membuyarkan pikirannya. Aku tidak lapar, jawab Areta singkat dengan tidak berselera tapi matanya tajam menghunus Kai di depan. Tenang saja, semua sudah beres, aku yakin hasil wawancara malam ini sudah berhasil menenangkan dewan direksi dan pemegang saham. Jacob pun tak akan bisa berulah dalam waktu yang lama setelah kamu permalukan di depan umum. Aku dengar malam itu juga ia bertolak kembali ke Amerika. Mungkin ia memutar otak kembali untuk mencari cara menyerangmu. Tapi tenang saja. Ada aku dan Pak Kaindra sekarang yang akan membantumu. Benar begitu Pak Kaindra, tanyanya melempar pandang ke arah Kai. Kai sedang mengunyah makanan spontan mengangguk, menelan makanannya dengan terburu-buru dan menjawab, siap, Miss. Sudah saya katakan bukan, jika saya akan terus membantu. Apalagi setelah Miss menjadi istri saya. Saya akan pasang badan untuk melindungi Miss, ucapnya mantap penuh percaya diri. Mendengar kata istri dari mulut Kai, kepala Areta langsung berdenyut sakit. Kedua tangannya refleks melepas alat makan dan terangkat memijit-mijit pelipis. Oh my god, apa sebenarnya yang sudah kulakukan, gumamnya tak jelas. Seolah menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Matanya kembali naik memandangi wajah Kai cukup lama. Astaga, apa yang baru saja otakku lakukan? Bisa-bisanya aku terhipnotis dengan kata-kata bualan laki-laki yang tidak jelas ini. Apa aku sudah kehilangan akal? Hanya karena penampilannya berubah, kamu mau langsung jatuh terpesona. Ayolah, Areta, raih kewarasanmu. Jangan mudah terperdaya. Laki-laki ini bukan siapa-siapa dan tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Ingat dengan rencanamu, konsisten dengan apa yang sudah kamu susun dengan baik. Laki-laki ini hanya pion catur, jangan biarkan menjadi raja yang menguasaimu, mendesah pelan dan geleng-geleng kepala, Areta tiba-tiba bangkit berdiri. Miss kenapa, kamu mau kemana? Pertanyaan Kai dan Akira terlontar bersamaan dengan wajah mendongak memandangnya. Aku lelah, mau beristirahat. Kalian makan saja, aku pulang duluan. Areta mendorong kursinya ke belakang. Meraih tas tangannya dari atas meja lalu berbalik dan melangkah. Tunggu, Akira dengan cepat menahan lengan Areta, membuat wanita itu spontan berbalik kembali. Apalagi, kamu mau pulang begitu saja meninggalkan Pak Kaindra? Memangnya aku harus apa, Astris? Areta mendengus kesal dan melirik Kai sekilas, astaga, anak ini. Akira memutar bola mata dan ikut bangkit berdiri hingga tingginya hampir sejajar dengan Areta. Kamu itu baru saja mengumumkan hubunganmu bersama Pak Kaindra dengan resmi. Apa kata orang jika kamu pergi duluan dan meninggalkannya duduk berdua denganku di sini? Memangnya kenapa? Tanyanya balik tak mengerti. Astaga, Reta, pandangan orang-orang akan kembali negatif. Belum sehari, gosip baru akan kembali bermunculan. Kamu mau calon suamimu malah digosipkan ada hubungan terlarang dengan sekretarismu, Kai yang menjadi objek pembicaraan hanya mendongak dan mengerjap-ngerjapkan mata masih sambil mengunyah-ngunyah makanan. Terdiam menyimak perdebatan dua wanita cantik di depannya. Jadi maumu aku harus bersamanya terus-menerus. Bukan seperti itu juga, setidaknya tunggu sampai Pak Kaindra selesai makan dan kalian pulang bersama. Kita tidak tahu, mungkin saja masih ada antek-antek Jacob di luar sana yang masih berusaha mencari celah untuk menyerangmu. Saya sudah selesai makan, kok, celetuk Kai yang tiba-tiba ikut bangkit berdiri.
Menelan hasil kunyahannya dan buru-buru meneguk air untuk mendorong makanan yang ada di tenggorokan. Saya sudah kenyang. Kita bisa pulang sekarang, ucapnya sambil menyengir. Oh my god, Areta memutar bola mata dan menepuk kening. Ya, sudah. Ayo cepat, perintahnya lalu kembali berbalik dan mengayunkan langkah kaki yang cepat. Kalau begitu selamat malam, Bu Akira. Sampai jumpa besok di kantor, pamit Kai dengan membungkukkan tubuh. Iya, malam juga. Cepat kejar Miss. Nanti kamu ditinggal, baik, Bu. Kembali Kai membungkuk hormat lalu berlari mengejar Areta yang sudah berjalan jauh di depan sana. Areta menyerahkan kuncinya pada petugas Vele yang dengan segera mengambilkan mobilnya dari parkiran. Setelahnya, bersama-sama Kai masuk ke dalam mobil yang tanpa menunggu lama langsung meluncur meninggalkan kawasan hotel. Kali ini mobil merah dan mewah itu bergerak dalam batas kecepatan yang normal. Bahkan terkesan melambat akibat kemacetan di beberapa ruas jalan. Tak ada percakapan apapun yang terjadi antara Kai dan Areta. Mereka saling diam dan seperti sibuk dengan pikiran masing-masing. Hanya terdengar suara riuh kendaraan dari luar sana. Sampai setelah beberapa jauh dari hotel, Areta akhirnya bersuara. Rumahmu di mana? Masih jauh dari sini, tanyanya dengan pandangan lurus ke depan. Kai yang asyik memandangi pemandangan kota dari balik jendela refleks menoleh memandangi Areta. Oh, kos saya tidak jauh dari kantor, Miss, bisa pulang sendiri. Otak Kai baru berusaha menelaah maksud perkataan Areta saat wanita itu sudah menepikan mobil di bahu jalan. Turun, dari sini kamu pulang sendiri, perintahnya tegas tanpa menoleh sedikit pun melihat Kai. Tapi Miss, Kai bergeming dengan memandangi Areta kebingungan. Oh, kamu tidak punya ongkos. Areta langsung meraih tas tangan mininya dari atas dashboard mobil dan membukanya. Mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah. Ini, buat ongkos pulang, ucapnya, akhirnya menoleh ke arah Kai seraya menyodorkan uang itu. Kedua alis Kai terangkat heran memandangi 5 lembar uang 100.000 dan wajah Areta bergantian. Mengerutkan kening dengan dalam lalu mendorong uang itu menjauh. Terima kasih, saya masih punya uang untuk ongkos pulang. Saya hanya tidak mengira jika begini cara Miss berterima kasih pada orang yang telah membantu Miss. Kamu tersinggung. Bukan hanya tersinggung, harga diri saya sebagai laki-laki juga terinjak-injak. Miss sama sekali tidak menghargai saya dan melihat saya sebagai calon suami. Memangnya kamu mau diperlakukan seperti apa? Kekasih hati yang sangat kucintai. Bullshit, makinya dengan tersenyum sinis dan menatap Kai dengan tatapan mengejek. Asteris, jangan besar kepala, kamu juga telah menciumku tanpa izin tadi. Apa aku marah? Tidak bukan, hitung-hitung itu balasan karena kamu sudah membantuku. Jadi jangan terlalu berharap lebih. Mendengar itu hati Kai mendadak terasa panas. Ada rasa bergejolak yang membuatnya ingin memaki wanita di hadapannya itu tapi ditahannya sekuat hati. Saya tidak pernah berharap lebih pada Anda, Miss. Tapi Miss sendiri yang membawa harapan itu pada saya dengan melamar saya menjadi suami Miss. Menjebak saya sampai akhirnya setuju dengan rencana pernikahan konyol itu. Kalau Miss tidak ingin saya berharap lebih lagi, batalkan saja pernikahan itu, balasnya dengan kesal lalu membuka pintu mobil. Selamat malam, dan semoga Miss tidak membutuhkan bantuan saya lagi, tambahnya lalu melompat turun dan menutup pintu mobil dengan keras-keras. Tak menunggu lama setelah Kai turun, mobil merah itu langsung melesat kencang meninggalkannya. Dasar wanita tak tahu berterima kasih, teriak Kai dengan kesal dan terus melihat mobil itu sampai menghilang dari pandangan. Tapi detik setelahnya Kai baru tersadar begitu melihat penampilannya. Melihat pakaian yang melekat rapi di tubuhnya saat ini. Pasalnya semua uangnya berada di dalam saku celana pakaian sebelumnya yang katanya akan di. Allahu Robi, teriak Kai memekik dan memukul kepala saat menyadarinya. Bodoh, 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 rutuknya menghentak-hentakkan kaki menendang-nendang udara dengan kesal. Oh, aku ingin membunuhmu Miss. Bab 49, suruh dia memohon pada saya. Mobil Porsche merah yang mewah itu kini meliuk-liuk lincah di antara jajaran mobil yang padat di jalan raya. Wanita cantik yang mengendarainya melaju dengan bebas tanpa berniat untuk kembali menjemput calon suami yang ditinggalkan. Akan tetapi, walau pikirannya menolak, hatinya selalu menuntun matanya untuk melirik ke jok penumpang di samping, bekas tempat duduk laki-laki itu sebelumnya. Terselip rasa bersalah atas tindakannya yang disadarinya mungkin sudah keterlaluan. Areta kembali menepikan kendaraan, menarik napas panjang dan melihat jauh ke belakang melalui kaca cermin depan seraya menimbang-nimbang akan kembali atau tidak. Oh, sit, rutuknya saat rasa kemanusiaan lebih mendominasi daripada rasa egonya. Dengan lincah tangan mulusnya memutar setir mobil dan memutar balik kendaraan. Melaju kencang ke tempat di mana Kai terakhir kali diturunkan. Dari kejauhan ia bisa melihat laki-laki itu sudah berada di depan halte. Berdiri sambil menunduk dan menendang-nendang batu-batu kecil yang ada di pinggiran jalan. Akan tetapi, semakin dekat, semakin ego mengambil alih dirinya dan memilih untuk berhenti pada jarak yang cukup tidak terlihat. Terdiam cukup lama mengamati laki-laki itu yang sebentar berjongkok, sebentar berdiri, berjongkok lagi dan berdiri lagi seperti orang yang tidak tahu akan melakukan apa. Astaga, apa yang kulakukan di sini? Kepalanya menggeleng-geleng dan membuang napas dengan kasar saat menyadari kebodohannya. Walau begitu ia tetap memutuskan untuk mendekat. Namun, sebuah bus tiba-tiba sudah lebih dulu singgah di depan halte tersebut dan Kai sudah tenggelam oleh kerumunan orang-orang yang turun dari bus tersebut. Baguslah, setidaknya dia sudah mendapatkan busnya. Tanpa memastikan, Areta langsung melajukan kendaraan melewati bus tersebut. Sepanjang jalan wanita itu kembali meratapi nasib pernikahannya. Meratapi tunangan yang masih sangat dicintainya, tapi rasa kecewa serta kekeras-kepalaannya membuat rasa itu memudar. Juga meratapi laki-laki asing yang sangat bertolak belakang darinya. Tapi malah akan menikahinya sebentar lagi, astaga. Sepertinya aku benar-benar akan gila, rutuknya Tut kesekian kali. Terus melaju kencang melewati kawasan apartemennya berada dan malah berbelok ke kawasan hiburan malam. Berhenti tepat di depan sebuah long bar kelas atas yang merupakan tempat favoritnya melepas penat.
Kaki jenjang putih mulus tak tercela berjalan anggun memasuki longe tersebut dan langsung duduk pada bangku tinggi bulat yang berjejer di depan meja bar. "Good night, Miss," sapa bartender yang tampaknya sudah sangat mengenali Aretha. Aretha hanya menaikkan alis membalas sapaan itu. "Berikan seperti biasa," pintanya. "Oke, wait a minute," ucapnya sambil memasukkan cairan bening ke dalam koktail Saiker dan mengocoknya dengan lincah. Setelah beberapa saat, cairan bening kekuningan dengan irisan jeruk limau dan butiran garam di pinggiran gelas tersodor ke depan Aretha. "Segelas margarita untuk seorang Miss yang cantik," ucapnya diiringi senyuman. Tangan Aretha langsung bergerak meraih gagang gelas dan mengangkatnya, menyesapi cairan memabukkan tersebut sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan dengan sangat elegan sambil menikmati musik yang mengalun. "Berikan aku satu gelas lagi," pintanya sambil menyodorkan gelas yang sudah kosong. "Maaf, Miss. Sepertinya Anda menyetir sendirian, saya tak bisa memberi lebih." Miss Akira sudah memperingatkan. "Cek, dia tak akan tahu. Satu lagi. Baru aku akan pulang. Kalau begitu, biarkan saya bicara dengan Miss Akira lebih dulu," nego sang bartender. Aretha memutar bola mata dan tertawa sumbang. "Brengsek," makinya, lalu melompat turun dari kursi dan langsung pergi begitu saja. Masuk ke dalam mobil dan kembali melajukan kendaraan dengan sedikit ugal-ugalan hingga akhirnya bisa sampai di apartemennya dengan selamat. Berjalan memasuki apartemennya dengan terseok-seok akibat pengaruh alkohol yang cukup kuat dan langsung melemparkan tubuhnya begitu saja ke atas sofa. Astaga, pikirnya terkejut saat melihat Akira yang ternyata sudah lebih dulu duduk di sofa itu. Cahaya yang temaram dan penglihatan yang mulai mengabur membuat matanya tak bisa melihat dengan jelas. "Dari mana saja kamu?" tanya Akira menyelidik dan menarik kepala Aretha dari atas pahanya. "Astaga. Reta, kamu bau alkohol. Apa kamu mabuk-mabukan lagi? Dasar anak ini." Dengan gemas Akira memukul lengan Aretha. "Berani kamu memukulku? Tentu saja, aku bahkan berani membunuhmu," tantangnya. "Cek, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur kalau aku baru saja mengurusi semua barang-barang yang kamu beli? Apa itu semua untuk Pak Kaindra? Memangnya untuk siapa lagi?" lirihnya seraya memejamkan mata. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini lagi? Aku pusing, biarkan aku beristirahat. Jangan tidur di sini, di dalam kamar sana. Aku lelah, benar-benar lelah. Jiwaku lelah, ragaku lelah. Aku tak punya tenaga lagi. Aku ingin mencekikmu, Rey," makinya ketus, hendak memukul Aretha kembali, tapi tangannya terhenti di udara saat ponsel di atas meja tiba-tiba berbunyi. Astaga, siapa lagi menelepon malam-malam begini? Diraihnya ponsel di atas meja dan langsung terkejut luar biasa saat melihat ID pemanggil. "Reta," teriaknya sambil mengguncang tubuh Aretha. Aretha membuka mata dan menatap Akira dengan kesal. "Apa? Lihat, siapa yang menelepon?" serunya seraya memperlihatkan tampilan layar ponsel. Astaga, Dedi. Mata Aretha yang tadi sudah meredup mendadak berbinar terang dan langsung menegakkan punggung. "Angkat cepat." Akira mengangguk dan dengan segera menerima panggilan tersebut, tak lupa mengaktifkan loudspeaker agar Aretha juga bisa mendengarnya. "Ya, Paman," sapa Akira. "Di mana Reta?" "Oh, Reta, dia, sudah tidur Paman." "Iya, sudah tidur, yakin?" "Iya, Paman. Saat ini saya sedang bersamanya, apa mau saya bangunkan?" "Tidak perlu, cukup sampaikan saja untuk menemui saya besok." "Besok, ke Shanghai maksud Paman?" "Bukan, suruh temui saya di rumah utama, bersama dengan laki-laki yang bersamanya di video itu," perintahnya penuh penekanan. Akira menelan ludah dan memandangi Aretha. "Maksud Paman di rumah utama? Sekarang Paman sudah di bandara. Kurang lebih 8 jam Paman sudah tiba di sana." Baik Paman, nanti akan saya sampaikan," ucap Akira dan sambungan telepon langsung terputus secara sepihak. "Bagaimana ini?" Aretha bangkit berdiri dan menggigiti ujung kukunya. "Aku sama sekali tidak menyangka Dedi akan datang secepat ini. Paman meminta bertemu besok. Sementara kita belum pernah membahasnya bersama Pak Kaindra. Pasti akan banyak rentetan pertanyaan dari Paman. Tak ada waktu lagi, kita harus memanggil Pak Kaindra datang kemari." Aretha memandang Akira dengan ragu. "Ada apa? Sepertinya dia tidak akan datang." "Kenapa?" Aretha menggigit bibirnya dan menyengir. "Katakan, ada apa?" "Itu, tadi, aku meninggalkannya di jalan." "Astaga, Reta." Akira menepuk kening dengan gemas. "Kalau begitu kita ke kosnya, kita jemput dia. Malam-malam kayak gini, kamu mau menunggu sampai besok?" "Tapi, aku..." Aretha menunjuk dirinya sendiri, seakan memberitahu jika dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja setelah minum minuman beralkohol. Akira membuang napas kesal dan menarik Aretha ke toilet, memintanya untuk cuci muka dan sikat gigi lalu kemudian bersama-sama pergi ke Pondok Kasih. Malam sudah larut saat Kai tiba di Pondok Kasih. Rasa lelah yang teramat sangat membuatnya langsung memilih beristirahat daripada meladeni rentetan pertanyaan dari trio bujang yang penasaran akan proses konferensi per sore tadi. Kai baru merasa terlelap sebentar, ketukan pintu tiba-tiba terdengar dan mengusik tidurnya. "Kai!" Suara trio bujang terdengar memanggil di sela ketukan. "Aku sudah tidur," teriak Kai mengusir halus mereka. "Mana ada orang tidur bicara?" Dengan malas Kai mengangkat tubuh bangkit berdiri dan menyeret langkah berjalan menghampiri pintu. "Kenapa?" tanyanya sambil mengucek mata saat pintu sudah dibukanya. "Itu, di bawah ada Bu Akira." "Bu Akira?" Kening Kai spontan mengerut. "Iya, dia mencarimu, mencariku. Malam-malam begini, iya." "Untuk apa? Mana kami tahu. Justru kami penasaran dia datang mau apa. Ayo. Cepat turun." Kai mengangguk dan masuk kembali, meraih kaos oblong warna hitam dan memakainya cepat karena sebelumnya ia tidur hanya bertelanjang dada dan memakai celana pendek. Kemudian bergegas turun menemui wanita yang mencarinya. Trio bujang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, ikut menyusul dan berpapasan dengan Bu Asih. "Wanita cantik itu yang sudah melamar Kai?" tanya Bu Asih yang baru saja mengantarkan teh ke meja tamu. "Bukan, Bu. Dia itu sekretarisnya. Bosnya lebih cantik lagi. Kalau yang itu senteran si Koko, Bu, jadi dia cem-ceman kamu, Ko," selidik Bu Asih penasaran.
Ah, bukan, Bu. Mereka aja yang buat-buat. Dion mengelak tapi matanya tak berkedip memandangi wanita tersebut. Ketiga bujang itu beserta Bu Asih berdiri menguping di anak tangga. Mengabaikan kawan-kawan, Kai langsung menemui Akira. Bu Akira, ada apa? Tanya Kai begitu sudah berhadapan dengan wanita itu. Bisa ikut saya sekarang. Kemana, Bu? Akira melirik sekilas pada orang-orang yang menguping dan kembali memandangi Kai. Kita bicara di luar, perintahnya yang langsung diikuti oleh Kai. Ada apa, Bu? Kai kembali bertanya begitu keduanya sampai di halaman depan Pondok Kasih. Mobil mewah berwarna hitam yang biasa Akira gunakan tampak terparkir di depan pagar. Ayah Miss saat ini sudah dalam perjalanan dari Shanghai kemari. Untuk itu, Miss ingin meminta bantuan saya lagi, tebak Kai, menyela. Raut wajahnya tampak penuh lelah benar. Besok ayah Miss meminta bertemu. Akan ada banyak pertanyaan yang mungkin diajukannya. Karena itu, maaf, saya tak bisa membantu, potong Kai cepat bahkan sebelum Akira menjelaskan maksudnya. Maksud Pak Kaindra, saya akan senang membantu jika orang yang saya bantu pandai berterima kasih, paling tidak menghargai bantuan saya sedikit, apapun itu. Tapi bagi Miss, bantuan saya sama sekali tidak bernilai. Karena itu saya tak bisa membantunya lagi. Tapi, Pak Ka, maaf, Bu. Kalau tak ada lagi, saya mau pamit istirahat. Saya sudah lelah berjalan panjang dari tempat Miss meninggalkan saya hingga sampai di sini. Kai menunduk dan langsung berbalik tapi Akira menahannya hingga membuat Kai kembali berbalik. Tolong, bantu sekali ini lagi. Bukankah Pak Kaindra sudah berjanji? Saya memang sudah berjanji, Bu. Tapi janji saya juga berada pada tempatnya. Lagi pula, sepertinya Miss tidak benar-benar serius dengan pernikahan itu. Miss hanya menganggap pernikahan itu main-main. Saya tidak bisa membantu orang yang seperti itu. Tapi, Pak Kaindra, ini keadaan mendesak. Kalau begitu suruh orang yang bersangkutan memohon pada saya. Bukan Anda. Kai kembali menunduk sopan dan benar-benar beranjak masuk ke dalam rumah, sementara Akira langsung masuk ke dalam mobil di mana ada Areta duduk di dalamnya. Ada apa? Dia menolak. Sepertinya dia benar-benar marah. Dia meminta kamu yang langsung memohon padanya. Astaga, memangnya dia pikir siapa dirinya? Ini juga salahmu. Dia jadi seperti itu karena ulahmu sendiri. Dia belum tahu berurusan dengan siapa. Dalam kamusku itu tidak ada penolakan sedikit pun. Tunggu di sini. Biar aku yang menyeretnya untuk ikut, ujar Areta menggebu-gebu dan membuka pintu mobil. Wajah putihnya sudah tampak merah merona. Entah merah karena luapan marah atau mungkin karena pengaruh alkohol. Kamu mau apa? Bukankah dia meminta aku yang langsung memohon padanya? Kamu akan melakukannya. Tentu saja. Dengan cara gila Areta tentunya, dengusnya, turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam Pondok Kasih. Bab 50. Mas Kai sayang. Areta berjalan dengan penuh percaya diri, masuk ke dalam halaman Pondok Kasih dan mengetuk pintu dengan tidak sabaran. Tidak lama, pintu terbuka dan menampakkan wajah Bu Asih yang terkejut dan memindai Areta dari atas kepala hingga ke bawah kaki. Malam, Bu. Bisa saya bertemu dengan Mas Kai? Areta berucap dengan manis disertai senyum yang merekah. Malam, ini siapa lagi? Mata Bu Asih membulat memandangi wanita cantik di hadapannya itu tanpa berkedip. Perkenalkan, saya Areta calon istrinya Mas Kai. Tangan mulus Areta terjulur ke depan Bu Asih. Jadi, Anda, Bu Asih terkesiap sepersekian detik lalu buru-buru mengelap tangannya menggunakan daster yang dikenakan baru kemudian meraih tangan Areta. Berarti Anda ini yang bos besar perusahaan tempat anak-anak kos Ibu kerja, kan? Apa Pir, gitu. Ibu lupa, Pels Bu. Areta meralat. Oh, iya, Pers. Pels, Bu. Ya, itu Pris. Pels, Bu. Ya, Pis. Bu Asih manggut-manggut, serius memandangi Areta penuh takjub. Pels, Bu. Pearls, Pearl, S. Areta mulai geram, tapi masih berusaha menahan senyumnya tetap merekah. Ya, Pis. Astaga, sepertinya anak kos dan ibu kosnya satu frekuensi. Sama-sama aneh dan menjengkelkan. Areta menghela napas menahan kesal. Suka-suka ibulah. Serunya mengalah. Jadi, saya bisa bertemu Mas Kai Bu? Oh, bisa, tentu bisa. Nak Kai baru saja naik. Tunggu ibu panggilkan. Bu, bisa tidak saya ikut naik langsung ke kamarnya? Oh, tapi di atas ada anak bujang lainnya. Mereka karyawan saya juga, Bu. Tapi privasi mereka di lantai A, tolong, Bu. Saya dan Mas Kai ada sedikit kesalahpahaman tadi. Dia sedikit marah dan kemungkinan tidak mau menemui saya. Saya mau meluruskan dan mengajaknya pergi. Oh begitu. Ya sudah, mari ibu antar naik. Bu Asih yang antusias seperti kedatangan calon mantu idaman langsung berbalik dan mengantar Areta dengan penuh sukacita. Jadi kapan kalian menikah? Ibu sampai terkejut loh. Mengetahui jika Kai itu ternyata sudah punya pacar. Calon istri. Mana calon istrinya cantik begini, bos besar lagi. Hebat betul anak itu cari istri. Ibu sama sekali tidak menyangka. Oh iya, sudah lama memangnya kenal dengan dia. Bukannya Nak Kai baru datang dari daerah. Kenal di mana? Cerocos Bu Asih sepanjang berjalan masuk ke dalam rumah dan menuntun Areta menapaki anak tangga menuju lantai atas tempat kamar-kamar kos para bujang. Sesampainya di lantai atas, kehadiran Areta membuat tiga bujang yang sedang duduk santai sambil bergibah di balkon langsung panik berhamburan melihatnya. Terkejut luar biasa mendapati pimpinan besar tempat mereka bekerja tiba-tiba sudah berada di depan mata. Miss, tegur Bara sambil membungkuk dan mengusap lengannya yang hanya menggunakan kaos dalaman putih dipadukan sarung gajah duduk. Begitupun dengan Aryo yang malah hanya menggunakan boxer pendek sebatas paha. Berdiri panik dengan menarik turun kaos dalamannya menutupi sesuatu. Hanya Dion yang tampak normal menggunakan kaos oblong oversize dan celana panjang kain motif sarung kotak-kotak. Nyariin Kai? Ya Miss, tanya Dion canggung. Iya, jawab Areta singkat dengan mempertahankan keangkuhannya di depan para karyawan. Kai ada di kamar, Miss. Kali ini Aryo yang menjawab. Kamarnya yang mana? Areta bertanya seraya menelisik penjuru ruangan lantai 2. Oh, kamar Kai di ujung, nak. Mari ibu antar. Kembali Bu Asih mempersilahkan dengan merentangkan tangan kanan ke arah kamar Kai.
Areta hanya mengangguk dan mengayunkan langkah begitu saja ke depan pintu kamar yang ditunjuk. Kemudian tanpa basa-basi langsung mengetuk dengan tidak sabaran. Apalagi, aku sudah tidur, teriak Kai dari dalam kamar, mengira trio bujang yang mengetuk. Bu Asih memandangi Areta lebih dulu sebelum mengambil alih mengetuk pintu tersebut. Nah, Kai, ini ada tamu spesial yang nyariin loh, suruh pulang saja, Bu. Saya lelah. Capek, mau istirahat. Buka dulu, nak, lihat dulu siapa tamunya. Saya sudah tahu, Bu. Pasti wanita yang tadi. Bukan, ini orang lain, bukan perempuan cantik yang tadi. Memangnya siapa, Bu? Suara Kai terdengar penasaran. Tidak lama setelahnya terdengar derit ranjang dan langkah kaki menghampiri pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka dan wajah kusut Kai yang mengerut muncul di baliknya. Hai, Mas, sapa Areta dengan mata membulat penuh. Seperti melihat hantu, Kai yang mendadak pias langsung mendorong pintu menutup. Namun, Areta dengan gesit menahan dan mendorong daun pintu tersebut. Hingga terjadi dorong-mendorong di antara mereka berdua. Bu Asih dan trio bujang yang menyaksikan itu hanya melongo terheran-heran. Buka pintunya, teriak Areta, berusaha merengsek masuk dengan mendorong tubuhnya di pintu. Tidak, Miss pulang saja sana. Mau apa di sini? Mau apa lagi kalau bukan mencarimu? Saya sudah tidak ada urusan bersama, Miss. Kita sudah putus hubungan. Titik, belum titik, masih koma. Kamu masih punya banyak urusan denganku. Itu bagi, Miss. Tapi bagi saya tidak. Buka gak? Tidak, buka. Tidak akan. Melihat pertengkaran itu, perlahan-lahan Bu Asih mundur hingga bergabung dalam barisan trio bujang. Mereka kenapa? Bisik Bu Asih. Mungkin inilah yang disebut sindrom pranikah, Bu. Oh alah, harusnya mereka kan saling sayang-sayangan. Saling sayang mereka mungkin lain daripada yang lain, Bu. Bu Asih dan yang lainnya hanya manggut-manggut. Baik Bu Asih maupun trio bujang diam mematung menyaksikan perseteruan itu. Buka ku bilang, tidak akan. Areta masih ngotot mendorong pintu terbuka. Kai pun tidak mau kalah dan mengeluarkan semua tenaga mendorong pintu tertutup hingga Areta yang ada di depannya terjungkal ke belakang. Breng, makian Areta tertahan di ujung lidah menyadari ada 4 manusia lainnya yang melihat kejadian itu. Menahan rasa malu, Areta buru-buru bangkit berdiri. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya Bu Asih dan Areta hanya mengangguk dengan memasang ekspresi polos. Kembali merapat ke pintu dan mengetuk dengan elegan. Mas, Mas Kai sayang, panggilnya manja, Miss pulang saja, teriak Kai mengusir. Mas, kok tega sih? Astaga, Kai yang sembunyi di dalam kamar mengacak-acak kepala frustrasi sambil berjalan mondar-mandir. Mas, kita bicara baik-baik yuk sayang. Aku tahu, Mas marah, tapi tadi itu cuma bercanda. Masa begitu saja marah? Mas, jangan marah dong, bujuknya dengan nada mendayu-dayu. Senyap, tak ada suara balasan dari Kai. Kai memilih mendiamkan agar wanita itu pulang dengan sendirinya. Tapi bukan Areta namanya jika menyerah begitu saja. Mas, masa tega biarkan aku berdiri di sini? Ini sudah malam, loh. Aku sudah bela-belain datang untuk membujuk Mas. Mas, buka dong, Mas. Mas Kai sayang. Ya ampun, maunya setan betina ini apa sih? Kai membuang napas kasar dan mengusap wajah beberapa kali sampai akhirnya membuka pintu dan menatap Areta dengan kesal. Miss, mau apa lagi? Saya sudah tak mau beruru, perkataan Kai tertelan kembali ke tenggorokan karena Areta sudah melompatinya dan membungkamnya dengan ciuman. Seketika membuat nyawa Kai melayang entah kemana dan meninggalkan raganya membeku dalam kendali penuh wanita gila itu. Nah, sudah diamkan. Areta mengedipkan satu mata seraya mengusap bibir Kai yang basah akibat ulahnya. Sekarang sudah mau ikut, bisiknya di telinga Kai dengan sorot mata penuh ancaman. Saya, titik petik 2. Kai mendadak jadi orang linglung dan melempar pandang kepada 4 orang berada tidak jauh dari mereka. 4 orang yang dipandang malah jauh lebih membeku dengan mulut menganga penuh keterkejutan luar biasa. Areta menyeringai, tanpa membuang waktu menarik paksa tangan Kai untuk ikut bersamanya. Tapi setelah beberapa langkah, Kai yang kesadarannya mulai berkumpul kembali, langsung menahan langkah kakinya dan menggeleng-gelengkan kepala. Ayo ikut, Areta dengan geram menarik paksa tangan Kai. Tidak, saya tidak mau. Ikut ku bilang. Tidak, saya sudah tidak mau berurusan dengan Miss. Saya sudah kapok. Saya tidak mau dikerjain lagi. Menghela napas kasar, Areta akhirnya melepaskan tangannya dari Kai dan beralih memandangi Bu Asih. Maaf, Bu. Saya minta izin berbuat onar sebentar. Izinnya yang tanpa menunggu jawaban, beralih lagi memandangi trio bujang. Kalian bertiga kalau masih ingin bekerja di pos besok, bantu angkat dia ke mobilku sekarang juga, perintahnya tegas. Trio bujang yang masih kebingungan langsung saling pandang. Apa perintahku kurang jelas, bentak Areta. Jelas, Miss, jawab ketiganya kompak dan akhirnya melangkah mendekati Kai dengan ragu. Sementara Bu Asih yang speechless diam terbengong-bengong, Kai spontan melangkah mundur dengan kedua tangan terjulur ke depan. Jangan dengarkan Miss. Dia sedang gila. Mulutnya saja bau alkohol. Maaf, bro, kami masih mau bekerja, jawab Bara tak enak hati. Jangan, kumohon, teriak Kai tapi ketiga kawannya terus melangkah maju dan meringkusnya. Dion pada tangan kanan, Bara pada tangan kiri, sementara Aryo yang tidak kebagian memilih menangkap kaki Kai yang tak mau diam. Sorry, bro, kami terpaksa, kalian tidak setia kawan. Kalian bukan saudaraku, teriak Kai memberontak, menggerakkan kedua kaki dan tangannya membabi buta melawan. Kita tetap saudara, bro. Tapi kalau masalah pekerjaan, kehidupan kami jadi taruhan. Tolong bekerja sama saja dengan kami, tutur Aryo benar-benar serba salah. Bersama Bara dan Dion mengangkat Kai dengan susah payah menuruni tangga. Areta dan Bu Asih menyusul di belakang. Memangnya Nak Kai mau dibawa kemana? Tanya Bu Asih penasaran. Ayah saya kebetulan datang dari China, Bu, dan meminta bertemu. Tapi Mas Kai tidak percaya diri bertemu dengannya. Astaga, anak ini. Bu Asih geleng-geleng kepala memandang miris Kai yang dibawa dengan paksa. Sementara Areta tersenyum penuh kemenangan sepanjang turun menapaki anak tangga, Kai tak bisa diam. Tangannya menangkap apapun yang bisa diraihnya. Woi, jangan tarik sarungku. Aku gak pakai dalaman, teriak Bara histeris merasakan sarungnya melorot.
Makanya lepaskan aku, teriak Kai dengan terus melawan, juga menggerakkan kakinya menendang-nendang agar Aryo melepaskannya. Bu, woi, Kai, jangan tendang rudalku, teriak Aryo, meringis kesakitan. Dengan susah payah membawa Kai hingga sampai di mobil mewah hitam yang terparkir di depan pondok kasih. Akira yang melihat itu bergegas turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Kai yang berhasil dibawa keluar langsung dilempar masuk ke dalam mobil. Tidak, aku tidak mau ikut. Kai bergegas merengsek keluar tapi Areta mendorongnya masuk kembali dan ikut duduk di sampingnya. Terima kasih atas bantuannya semua. Mohon maaf sudah berbuat keributan, Pak Kaindranya kami bawa dulu dan kemungkinan menginap di tempat kami untuk mengurus semua persiapan pernikahan, tutur Akira dengan sopan, tapi penuh ketegasan. Iya, tidak apa-apa. Biar Kai mengurus pernikahannya dulu, balas Bu Asih. Akira lantas menunduk hormat pada Bu Asih dan melihat trio bujang sekilas, kemudian memutari mobil menuju pintu kemudi dan membukanya. Sebelum benar-benar masuk ke mobil, mata bulatnya masih sempat melirik Dion yang seperti salah tingkah dengan penampilan rumahannya. Tersenyum tipis lalu segera masuk ke mobil. Begitu sudah duduk di balik kemudi, mobil langsung melesat dengan cepat meninggalkan 4 orang yang berdiri berjejer di depan pagar. Gila, Kai pakai pelet apa sampai Miss bisa klepek-klepek dan tergila-gila seperti itu? Bara terheran-heran sambil memperbaiki sarung yang beberapa kali hampir melorot. Mungkin di kehidupan yang lalu Kai sudah menjadi pahlawan negara sampai akhirnya diberikan nasib yang baik di kehidupan sekarang. Dion menimpali. Cek, bikin iri aja. Kapan kita juga ketiban durian runtuh seperti Kai, tanya Aryo, penuh harap. Plak-plak-plak Bu Asih mengkeplak masing-masing kepala trio bujang. Makanya rajin ibadah, rajin berdoa kayak temanmu itu. Subuh-subuh Kai sudah wangi bau malaikat, kalian bertiga masih bau iler, seru Bu Asih geleng-geleng kepala lalu melangkah masuk ke dalam rumah, jangan lupa gembok pagarnya, teriaknya lagi. Trio bujang hanya mendengus kesal sambil mengusap kepala. Nasib orang jomblo. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.